orang tuh nggak pengen gue tuh dilihat karena gue pakai baju mahalnya. Kan gue lebih mahal daripada merek itu. Ini sih yang lagi menarik sekarang ini mengenai bicara pajak nih, Vi. Lu takut gak sih sama pajak? Cowok tuh ancurnya cuma 3 kan, tahta, harta, wanita. Dan jayanya juga karena 3. Apa? Ya harta, tata, wanita. Ya, wanita nggak sama wanita itu belum tentu kita percaya, bro. Ya alhamdulillah juga gue punya istri yang nggak mengkang, nggak apa gitu. Lu nggak kebayang bro kalau misalnya Gigi yang selingkuh? Nah, Gimana rasanya kalau sebagai laki-laki lu ternyata menemukan Gigi selingkuh? sehebat-hebatnya istri kita deh. Jadi top bisnismen nomor 1 sedunia. Tiba-tiba dia tidak memperlakukan suaminya sebagai ini. Lu bagaimana sih sebagai suami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah hari ini gue kebetulan beruntung banget nih disamperin seorang sultan. Ini bukan Sultan Andara lagi nih, Sultan Indonesia. Bohong. Nggak, gue janji sama lu udah lama banget ya. Lama banget sih. Gila. Gue jadi kemarin gara-gara apa ya gue ya? Jadi gue waktu itu lagi mindahin handphone. Wah ini si Vasco gue gede banget. Akhirnya gue bilang, gue lagi ngecek. Abisnya kalau bulan puasa udah bener-bener gak ada waktu gue. Oke. Bulan puasa itu gue dari subuh sampai subuh. Karena kan ada acara sahur. Di pagi gue di acara sahur. Subuh di sahur, pagi acara live, siang acara live, sore acara live. Sampai buka puasa. Terus ngerjain YouTube sama sponsor-sponsor. Balik lagi ke acara sahur. Enggak, Vi, yang gue bingung gitu loh. Lu itu, waktu lu gila-gilaan ya, dikit loncat gitu. Iya. Banyak banget dulu, Vi. Dia tuh banyak banget. Kalau duit sih sebenarnya, Lo waktu kan tuh kenapa duit kan? tapi ya nggak juga sih, terkadang malah kita suka dapat duit itu di apa ya, di sesuatu hal yang bukan gua dari artisnya. Oke. Kayak contoh misalnya tiba-tiba dari kenal link ini tiba-tiba dapat yang lebih besar gitu. Jadi Iya. intinya sih kalau gua kadang gue makanya kalau kayak diundang lo gitu, diundang siapa, pasti gue iyain, tinggal gue cari waktunya. Mau bayar dia berapa? Kagak lah bro. Gila. Tapi gue kekurangannya suka lupa gitu. Kadang kan, oh iya oke. Terus kelewat. Aduh gue suka kelupaan. Kan banyak, Vi, sekarang hari gini ya, artis-artis itu apa ya, bukan artis malah ya, akhirnya dikenal orang. Belum kaya-kaya banget tapi penampilannya udah terlalu kaya. Gimana menurut lu? Ya sebenarnya apa ya? Lu biasa aja sebenarnya sih, nggak gitu mahal-mahal banget sih. Jam mahal aja. Senang aja mas, senang. Jangan dikasih bro. Dikasih istri bro. Dikasih bini. Kalau outfit sih biasa lah ya. Biasa. Kalau gue tuh justru nanya dulu, nggak pernah pakai ini, pakai jam karena habis syuting. Gue habis syuting aja. Kalau enggak juga, gue tuh kalau kemana-mana paling pakai baju biasa gini biasa, karena nggak pernah ribet gue sama penampilan. Kalau mungkin aja ya sekarang ini kan emang apa ya, mungkin anak-anak zaman sekarang itu media sosialnya kan udah buka-bukanya sering banget. Mungkin mereka udah sering terinfluence dengan gaya-gaya orang di luar gitu loh. Kalau zamannya waktu itu gue kan enggak ya, paling gue waktu itu misalnya sukanya siapa, band Oasis, atau sukanya apa, kayak masih ke situ kibatnya gitu. Belum yang Bling. ya bling jelas bling. Jadi belum, kalau sekarang kan ya mungkin di sosial media dan lain-lain juga banyak kayak hidup misalnya yang emang di zaman dulu aja sebelum ada Kardashian misalnya nih, sebelum ada Kardashian kan nggak ada gitu kita kiblat mau lihat siapa gitu. Mungkin karena perkembangan zaman juga aja. Tapi kalau gua dari dulu selalu berprinsip gini, kenapa gua nggak pernah pakai baju mahal, gua nggak pernah pakai celana mahal gitu. Kadang gua kalau syuting itu cuma pakai baju yang ada dikasih wardrobe aja. Atau kadang acara-acara besar kayak ulang tahun, acara TV aja, gue tuh selalu pakai sponsor baju. Karena gue tuh nggak pernah, apalagi hari-hari gue nggak terlalu pengen, kecuali ya mungkin ya occasion aja atau hari yang apa gitu, misalnya lagi ada acara apa nih. Tapi kan kesenggangannya gue nggak pernah pakai baju yang mahal tuh, karena menurut gue nggak perlu buang-buang duit untuk suatu hal yang mahal, karena orang tuh nggak pengen gue tuh dilihat karena gue pakai baju mahalnya. Kan gue lebih mahal daripada merek itu. Guanya harus membuat diri gue, jadi jangan kita tuh pede karena kita pakai baju mahal. Sebenarnya disuruh mana nggak pede orang begitu. Iya makanya gue sih kadang ya, kecuali ya kalau memang dress code yang rapi acaranya ya kita menghormati. Tapi kadang gue kalau misalnya sebentar-bentar gue datang ke acara itu cuma pakai kemeja putih, pakai celana jeans atau enggak celana ini bahan udah. Kalaupun acaranya formal banget ya tinggal tutup pakai jas gitu, udah segitu aja. Gue tuh nggak pernah gimana.
Tapi kalau kita kalau gua amati deh, Vi, lu itu dulu kan juga sebenarnya nggak miskin-miskin banget kan, Vi? Enggak sih, Bokap itu kerja dulu di bank. di bank kan? Orang namanya anak karyawan bank ini kan lumayan pada masa itu kan. Lumayan, jadi dulu kakek gue itu kalau dari nyokap, kakek gue tuh dia Jenderal Bintang 1 waktu itu, polisi. Tapi polisi belum kayak sekarang lah. Sekarang. Masih zaman tentara lah dulu ya. Tapi nenek gue tuh tuan tanah di Bandung tuh, tanahnya banyak banget. Di Menteng dulu ada, tapi ya nggak tahu lah. Menteng Jakarta. Menteng Jakarta ada juga. Menteng tuh ada 3. Di Supratman itu di Bandung ada 6. Banyak rumah dia tuh. Cuman ya mungkin kakek gue kan meninggalnya cepat. Jadi dia ya namanya juga ibu-ibu kali ya. Jual buat beli ini, buat beli gitu-gitulah tipenya dia. Jadi kalau keluarga dari nyokap gue tuh yang berada lah kalau nyokap gue. Tapi kalau keluarga dari bokap gue, kakek gue tuh kayak apa ya? Dulu orang Pakistan yang pedagang, yang sambil menyebar agama gitu loh. Yang emang kakek gue tuh Ulama. miskin lah. Masuk- bilang ulama gue juga nggak tahu lah. Tapi bukan yang kaya gitu. Emang Iya. bokap gue juga tidurnya di rumah petak-petak gitu. Tapi akhirnya bokap gue dapat pekerjaan yang bagus waktu itu sampai jadi kerja di bank lah. Jadi bukan yang pernah sampai nggak bisa makan, itu nggak pernah. Tapi suatu ketika waktu pas gue SD itu gue dikasih mainan setiap minggu tuh, dibeliin mainan terus sama bokap gue ke mall. Tapi pas menuju ke gue kelas 1 SMP tuh bokap gue ternyata banknya dilikuidasi. Waktu kan zaman likuidasi bank, bokap gue nggak punya, udah sempet turun banget lah. Tapi ya rumah sih masih layak, masih bagus rumah, cuman udah nggak kayak dulu lagi. Akhirnya di situ yang men-trigger gue, kok gue dulu setiap minggu perasaan dibeli mainan kok enggak gitu. Oh kayaknya bokap gue mungkin kadang dulu tiap bokap gue kok sering ngajakin gue ke kantor, kok udah nggak pernah kantor lagi, ternyata udah nggak ada kantor gitu kan. Itu umur berapa? Itu umur gue 6 SD kali, 1 SMP. SD ya. Iya, akhirnya 1 SMP 2 SMP gue udah ya ikutan model gitu, dikasih sama nyokap gue lah. Habis itu gue akhirnya itu men-trigger gue, udah gue kerja aja lah, kayaknya gue harus bisa. Nah dari situ gue fight sendiri. Enggak, lu pada saat itu akhirnya memilih jalan dunia model. Itu lu berasa ganteng atau gimana? Kagak, jadi waktu itu gue itu sebenarnya masuk ke model, memang kan lu dari dulu kan udah idola para wanita ya kan. Justru gue tuh dulu pengennya jadi atlet. Oke. Gue tuh Jadi atlet. jadi gue sempat masuk waktu itu seleksi Persib Junior di Bandung. Gue kalau di SD itu selalu ikutan atletik tuh juara, lari tuh juara, baseball waktu itu gue ikut bola dan lain-lain, gue olahraga banget. Tiba-tiba nyokap gue itu ngefans sama Thomas Djorghi. Oke. Zamannya dulu majalah mode lah. Jadi dia tuh pengen banget gue kayak Thomas Djorghi. Dikirimin lah diam-diam waktu itu kan cover boy, gue nggak tahu udah dikirimin. Oh, nyokap yang nyodorin. Nyokap sama ada si Ai deh. Ai tuh ya udah kayak keluarga lah, tetangga tapi udah kayak keluarga. Nyokap gua sama si Ai tuh ngirimin. Tiba-tiba pas gue di sekolahan lagi dimanding sekolahan gitu, cie cover boy, kata cewek-cewek, apaan sih cover boy. Terus pas gue ngeliat dimanding, anjirit bukan gue coy. Akhirnya dari situ nyokap gue udah nggak apa-apa lah gini. Akhirnya gue disuruh casting, ya gue mah anak yang manut aja. Gue casting waktu itu nggak pernah dapet casting. Udah lama emang gue nggak suka gitu. Akhirnya waktu itu gue nganterin saudara gue, sepupu gue namanya Fitri, stay iya tuh. Dia lagi casting sinetron, gue cuma nemenin. Akhirnya gue yang dapet. Besoknya gue langsung syuting. Di Bogor. Sinetron apa tuh? Sinetron Tunjuk Satu Bintang tuh. Gue kelas 3 SMP. Itu sinetron pertama lu? Sinetron pertama gue, Tunjuk Satu Bintang. Jadi Figuran atau peran pembantu utama. Oke. Dibayar 500.000. Jadi main sama Didi Riyadi, Foni Cornelia. Oke. Yang Cornelius. drum yang di rumah lu sekarang itu ya? Iya, dan Okan Cornelius tuh pertama kali syuting. Bang Won pertama kali syuting. Di waktu itu gue syuting, gue bilang sama bokap gue, "Wah, syuting nih." Gak percaya, udah pulang. Ngapain casting itu? Udah pulang. Jangan begitu tuh, sekolah bolos terus. Kan gue di Jakarta casting 3 hari gak pulang. Pulang cepetan pulang. Enggak, Pak, ini syuting Pak besok. Bokap gue gak percaya gue keterima syuting. Duit gue tuh tinggal 80.000 waktu itu. Karena kan naik kereta tuh zaman dulu 25.000 atau 30.000 lah. Masih cukup lah gue. Bandung Jakarta ya? Iya. Akhirnya syutingnya di Bogor kan, dari Jakarta gue bingung gak ada yang nganterin. Gue naik taksi tuh. Naik taksi zaman dulu dari Bogor dari Jakarta ke Bogor tuh 85.000 atau 95.000. Anjir, Dan itu mahal banget. Mahal banget zaman dulu 2001. Aduh, mahal banget. Gue minjem duit ke sutradaranya dulu, ada namanya Naya atau Om. Pinjem dulu Om. Loh gimana sih nih? Ternyata setiap syuting tuh dulu dapat uang transport 10.000. Oh itu 10.000 kan gue kurang 10.000. Akhirnya gue minta ke unit 10.000. Terus pas gue syuting, selesainya gue cepet. Siang gue udah kelar syuting. Gue telepon bokap gue, di mana nih? Di Bogor pas syuting. Gue percaya.
minta om ke sutradara, om ini om papa saya om gak percaya, iya om ini Belum anak ada video syuting, call om. tuh ya dulu ya. Nggak ada, om ini bener om anak syuting om, pak ini saya udah gak bisa pulang pak, udah gak ada duit. Akhirnya bokap gue jemput dari Bandung ke Bogor ngeliat gue syuting baru percaya. Itu tuh pertama kali cerita gue. Itu 7 satu bintang loh ya. Dulu gue ngefans sama Didi Riyadi sama Fonny Cornelia, kan zaman dulu Fonny Cornelia bening, Didi Riyadi sama adegan pertama waktu itu gue naik skateboard. Jadi pas gue casting ditanya, bisa main skateboard gak? Bisa, gue bilang bisa aja. Anjir, jadi waktu gue 3 SMP casting tuh gue jadi anak kuliah. Nanti adegannya kata sutradaranya naik skateboard, set, nabrak tong sampah, jatuh. Iya oke. Action. Karena gue deg-degan sama Fonny sama dia jatuh kan fans. Weng itu beneran, weng jatuh pedal. Cut bagus kesana anjir, padahal gue tuh grogi banget. Terus ini nanti lu gemeter ya kan, lu jatuh lu bangun gemeter. Iya, emang gue gemeter bangun. Lanjut beneran tuh bukan acting. Jo, lu nama gue Jo. Jo, lu nggak apa-apa kan? Kan sendiri gini mas Fonny, gue inget banget tuh. Iya nggak apa-apa. Cut bagus. Berarti gue anjir gue emang bener-bener grogi coy. Itu pengalaman acting deh. Itu pengalaman gue bener-bener ya hoki sih. Jadi gue tuh apa ya, hidup ini banyak keberuntungan lah buat gue. Itu tuh dulu dibayar masih GoPay tuh ya. Per episode. Gope Per episode atau gimana? berapa so? Oke. Tapi buat gua waktu itu kelas 3 SMP dapat 500.000 ya besar lah. Iyalah. Seminggu sekali 500. Kalau sebulan 4 kali kan 2 juta. Ya tambah-tambah pemotretan dulu tuh 200.000. Gue tuh percaya gini, Pi. Orang besar itu biasanya lahir dari genetik orang besar juga. Nah, ternyata lu tadi ngomong ternyata nyokap dari kakek segala itu memang juga sudah jadi tokoh lah ya. Nah, maksud gue gini, kalau lu tapi genetiknya genetik bukan pengusaha gitu kan. Artis juga nggak ada. Gue nggak tahu ya, ada nggak artis? Nggak ada sih di keluarga gue tuh, bokap gue, nyokap gue, keluarga gue nggak ada tuh yang ini. Jadi gue memang kayaknya tuh gue besar itu di jalan. Bener-bener gue besar tuh, gue selalu bilang tuh mungkin gue tuh nggak pintar gitu dalam masalah pendidikan ya. Bukan yang pintar di pendidikan gitu, karena sekolah gue dulu sih waktu SD gue masuk ranking 5 besar, SMP SMP udah mulai dodol lah karena banyak. SMA berantakan karena di syuting, kuliah gue juga cuman sebentar doang. Jadi waktu itu udah gue selalu bilang gue nggak pintar pendidikan, tapi mungkin gue pintar menyelami kehidupan gitu. Jadi pengalaman gue ini dari gue waktu di Jakarta, akhirnya gue tinggal sendiri. Gue pernah kos di Karet Pendurenan. Iya. Di Karet Pendurenan tuh waktu itu zaman tuh masih 500.000. Iya. Terus gue 2-3 bulan, gue masih di SMA 3 kan, gue sebelah. Bukan SMA 3 ya? SMA 3 gue cuma setahun waktu itu. Angkatan berapa tuh nih? Wah gue lupa katanya. Pokoknya gue di SMA 3 setahun, dari 12 bulan gue cuma masuk 3 bulan. Sisanya kan gak masuk. Jadi suruh naik pindah kata sekolahnya. Karena ini udah emang dulu mungkin kan zamannya dulu tuh syuting kelarnya jam 2 pagi gitu. Gue kan tinggal sendiri. Jadi pagi-pagi ya udah, kalau telat suka digemboknya kan ditutup sama satpam kan. Ya udah gue pulang lagi. Ya, gue dengar juga kakek lu itu lu masih ada keturunan Raden lah ya. Gua nggak tahu lah ya kakek gue lah. Cuman gue tuh bukan yang nggak detail tentang keluarga, tapi ya udah gitu aja. Gue tuh orangnya sama keluarga deket, tapi nggak pernah nyari tahu gitu. Gue tuh orangnya nggak kayak gitu. Emang cuek, gue tuh orangnya cuek banget. Vi, lu ngerasain di awal dulu lu belum dikenal orang gitu ya? Apa bedanya, Vi? Saat lu udah dikenal orang gitu. Gini, Maksudmu gitu loh, bro. Menarik atau menurut lu kalau seandainya orang mau memilih, enakan dikenal orang atau enakan terlalu populer kayak lu begini, terlalu populer? Gini. Atau yang biasa-biasanya? Enggak sih, kadang itu gua mencoba untuk orang itu jangan mengenal gua, karena gua pernah merasakan ada privilege-nya. Semua itu ada plus minusnya lah. Tapi gue lebih nyaman itu orang lebih kenal sama populer karena pribadinya gue aja. Maksudnya makanya gue mencoba apapun itu, mencoba untuk bersosialisasi dengan baik. Maksudnya mau contoh deh, mau YouTuber baru nih, contoh gue di kalangan YouTube misalnya, mau YouTube-nya yang baru kek, yang udah lama kek, yang subscribersnya baru 2 kek atau 200 kek, gue pengen terus berinteraksi sama mereka. Karena gue itu gitu. Lu cukup dikenal orang yang nggak pernah sombong udah. Karena gue pernah di fase susah. Jadi saat kita susah di bawah, gue tuh pernah di bawah banget. Dan gue bener-bener dari umur 13 tahun itu fight sendiri gitu. Gue dari umur 13 tahun fight sendiri. Waktu dulu gue masih susah gitu, belum punya apa-apa. Kadang itu
jangankan dibantu, orang inget nama kita aja udah seneng banget. Misalnya nih, lu udah ngetop banget deh, saya gue ketemu sama lu, terus tiba-tiba pas ketemu lagi, Raf, wah itu tuh cara menghargain orang itu yang murah, semurah-murah itu cukup mengenal namanya aja, itu adalah apresiasi paling standar yang orang itu nggak, wah seneng banget. Jadi itu selalu gue dapat dari almarhum bokap gue. Jadi sapa aja orang itu paling murah tanda kutip lah, paling kita nggak perlu ngajakin dia nongkrong, nggak perlu makan, nggak perlu apa, itu udah paling luar biasa. Jadi karena gue dulu pernah di bawah, saat gue merasakan, kadang juga kan ada rasa canggung, misalnya lo orang besar gitu, misalnya di kondisi gini gue juga pengen, siapa sih yang nggak pengen kita ditolong, misalnya siapa sih yang nggak pengen, tapi kan udah rasa canggung. Tapi tiba-tiba lu, bro apa yang bisa gue bantu, wah itu gila sih bro, itu buat gue tuh pasti wah gitu loh. Padahal lu nggak ngasih duit, nggak ngasih apa, cuman bro apa yang bisa gue bantu, lu mau apa, ayo wah itu karena gue dulu pernah merasakan hal itu. Jadi gue nggak boleh lupa saat itu gitu loh. Itu sih. Dan itu lo rasakan banget waktu itu. Itu gue rasain banget. Memang dikenal sama banyak orang. Raffi itu yang paling nggak hitungan di saat ada teman-teman yang ngajak bareng gitu ya. Tapi teori lu itu sebenarnya, teori bokap lu itu teori yang dijalani sama Napoleon Bonaparte bro. Beliau itu hafal 10.000 nama pasukannya. Harus gara-gara itu bro, semua rela mati buat dia. Betul. Jenderal besar kan nyebut nama anak buah. Itu dia. Kan orang rela mati buat cuma sebut nama doang kan. Itu paling berharga. Kita nggak perlu, maksudnya kita nggak perlu ngajakin dia traktir makan, nggak perlu ini. Dari kadang tuh gue tuh emang itu juga jadi habit gue dari kecil. Misalnya nih ketemu teman SMP di airport, padahal dia baru ujung, bisa gue teriakin namanya, wah bro, wah, jadi rasanya tuh kan kita seneng gitu loh, diapresiasiin gitu. Gue juga sama kalau ada teman-teman, wah Rafa gitu, wih gila loh, itu buat gue udah ini banget lah. Misalnya Pak Prabowo nyebut lu Raffi langsung, Pak Prabowo naik pesawat jet bro, keren banget, gue ngefans banget, gokil, siap, salut Pak, respect, keren top. balik lagi tuh ya. Siap. Ini bicara seorang Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad akhirnya yang sekarang menurut gue lebih tertarik menggali dunia lu dari dunia lu sebagai pengusaha, Vi, dibanding dari dunia selebriti. Sorry Vi, maksud gue bebas. Karena lu, achievement lu sekarang ini lu sudah mau ngebuktiin bahwa gue juga bisa menjadi seorang pengusaha, bukan hanya sebagai seorang artis gitu ya. Gimana sih sejarah awalnya lu akhirnya mau memilih untuk dagang gitu loh istilahnya, bisnis? Sebenarnya kalau kita sadarin itu, apa ya, yang gue udah lakuin itu anggap gue di dunia entertain udah dari tahun 2003 lah sampai sekarang. 20 misalnya berapa? 2001 sorry. 2001. Iya 20 tahun lebih lah. Sebenarnya itu gue berdagang tentang diri gue. Bukannya gue jual diri ya, maksudnya. Ya bener juga sih, jual jasanya gue. Berdagang itu sama aja, cuman gue berpikir, sekarang ini seiring berjalannya waktu, seiring gue juga sudah mulai menua, gue berpikir bahwa badan gue ini sekuat sampai kapan sih bisa begini. Gue juga menyadari kok, sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya siapa, sebut deh, misalnya Pak Jokowi lah misalnya. Pak Jokowi, ini politik misalnya Pak. Jangan Pak Jokowi dulu deh, Pak Soeharto deh yang paling lama. Pak Harto. Hebat banget dong. Iya hebat banget. Pak Harto, misalnya siapa lagi? Anggap kelas dunia artis. Marilyn Monroe, Michael Jackson dan lain-lain. Mereka sehebat-hebatnya mereka, ada yang satu nggak bisa mereka kalahin, waktu. Jadi mereka tidak bisa mengalahkan waktu, pastinya cepat atau lambat pasti akan ada sosok jiwa-jiwa muda yang akan maju ke depan. Orang pada masanya. Ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. Jadi waktu pas gue berpikir, kayaknya gue udah merasa juga kalau badan gue udah mulai rentak maksudnya. Dan juga ada kadang waktu gue dari bujangan, ada yang bisa gue bayarkan, misalnya kesenangan gue bisa dibeli, gue bisa beli kesenangan gue bisa beli. Tapi ada satu yang ternyata saat gue punya istri, punya anak, itu ada satu yang gak bisa dibeli, adalah waktu buat mereka. Jadi sekarang ini udah mulai ada waktu buat gue, ada waktu buat istri, ada waktu buat anak, ada waktu buat keluarga. Gue ngeliat nyokap gue kemarin terpukul meninggal nenek gue gitu, terus ngeliat nenek gue, ibu gue udah nenek-nenek. Kan kadang juga kita sebagai anak laki-laki tuh kadang suka gini, gue kerja buat siapa, buat anak istri. Tapi lupa kalau ibu kita masih ada, kok ibu kita gak disebut gitu. Jadi gue waktu itu ada pukulan juga sih. Jadi pas nenek gue meninggal tuh nyokap gue bilang gini, nanti kalau mama udah tua, mama gak mau sakit-sakit kayak mami ya. Kalau sakit kan, nenek gue sakitnya 6 bulan di kamar gue lagi sampai ngomong kayak gitu. Pas dia ngomong gitu, gue ngeliat wajahnya nyokap gue, ya Allah, nyokap gue tuh udah nenek-nenek ya.
wah jadi gue sekarang berpikirnya gini, wah kayaknya gue nggak bisa nih kalau kita ngejar terus pakai badan gue. Memang sih hidup ini harus ada pengorbanan, tapi pengorbanan yang bijaksana. Semakin kesana kita harus lebih dewasa untuk mengorbankan sesuatu halnya. Jadi bisnis itu gue mulai adalah dari badan gue yang gue pakai ini. Gue mencoba nih, oke gue bisa bikin apa ya yang nggak badan gue nih yang bekerja nih. Nanti bisa perusahaan gue, merek produk gue dan lain-lain yang memang seenggaknya guanya duduk diem, tapi gue mencoba mengoptimalisasi, memonetisasi apa yang sudah posisi gue sekarang. Intangible aset yang lo punya. Intangible aset yang gue punya, intangible aset yang gue punya, contohnya kepopuleran. Memang tapi kan kayak kita punya segala suatu hal, kalau menang populer doang paling 1, 2 bulan, 3 bulan hilang juga. Jadi gue belajar banyak lah. Gue ketemu sama Om Doni Oskaria, akhirnya gue ngobrol banyak, dikasih banyak masukan. Terus juga ketemu sama bisnismen yang lain, ketemu sama grupnya MTech, ada Pak Alvin Saryatmaja, ketemu sama Pak Tanto dan lain-lain, Peter Tanul. Wah, gue ketemu banyak orang. Ternyata suatu hal bisnis itu perjuangannya juga memang gak gampang, tapi orang itu ngeliatnya kayak, wah sekarang si Raffi anak banget suksesnya. Sebenarnya gue udah mulai bisnis dari 2006. Banyak juga, gue doang Mbak Imong bikin restoran di Bali, berantem 2006 pernah. Tapi gue udah mencoba itu dari dulu sebenarnya. Cuman orang taunya gue sebagai artis aja, tapi gue udah mencoba bisnis itu dari dulu. Tapi sekarang setelah gue menikah sama Gigi, baru nih gue dibantu juga sih sama Gigi. Ya. Jadi Gigi ini sebenarnya baru ngebantu ini baru-baru ini berarti untuk. Ya sebenarnya Gigi itu orangnya nggak lebih aktifan gue sih sebagai visi gue, tapi dia cukup untuk bisa menyeimbangkan gue lah gitu dalam urusan bisnis lah. Maksudnya gue nih orangnya kan visioner dalam arti kata gue bisa punya visi dari A sampai Z. Tapi kadang sekarang gue juga nggak boleh sih kerja buat kemauan diri sendiri, udah nggak bisa. Sekarang gue harus kerja, ya udah ada orang yang di kanan kiri gue yang memang bisa untuk membuat gue tuh jadi lebih rapih secara semuanya, fundamental dan lain-lain. Administratif semua segala dan lain-lain. Kan kalau bicara dari titik balik lu Livi, proses lu cukup panjang sebenarnya untuk memulai sebuah bisnis ya. Sebenarnya di awal lu berangkat memulai dunia selebriti itu lu membangun intangible aset yang lu punya kan. Akhirnya juga lu kawinkan bisnis lu itu dengan apa yang lu punya ini. Pertumbuhan yang menurut lu percepatannya lebih paling cepat itu, atau ya mungkin sebagai kayak tabrakan di titik itulah gue mulai bong. Lu rasakan setelah proses panjang ya yang lu amin, itu kapan? Ya sebenarnya kalau gue tuh waktu saat sebelum menuju COVID lah. Sebelum menuju COVID, jadi waktu itu kan Rans udah ada sebelumnya. Apa? Sebelum COVID udah ada Rans juga. Udah, maksud gue udah mulai blessingnya waktu itu mungkin dalam keadaan COVID yang tidak mengenakan buat semuanya, tapi di situ justru gue mulai gara-gara COVID. Jadi gini kan, kadang manusia itu saat terdesak itu baru kita udah berpikir untuk kita bergerak. Jadi gini, waktu itu gue sama Gigi awal-awalnya Rans tuh mulai kita bergerak cari makan tanda kutip, udah mulai growth itu sebelum COVID. Jadi waktu itu pertama iseng-isengnya gue tuh gini, ya gue juga banyak, kalau ditanya Raf lu universitasnya di mana? Universitasnya gue di MNC Group, di MTech Group, di Transcorp, di Viva Group, di semua TV lah gue belajar. Akhirnya gue cukup banyak belajar. Akhirnya gue coba untuk, wah kayaknya gue pernah waktu itu berpikir waktu itu gini, wah gue pengen istirahat dulu nih. Waktu itu emang kayaknya gue nggak punya waktu buat Rafathar sama istri gue. Cabutlah gue 4 bulan waktu itu liburan. Tapi saat gue mau liburan gue pikir, tapi nggak bisa juga nih gue kan COVID. Nggak sebelum COVID. Nah sebelum COVID, sebelum gue liburan nih. Jadi 4 bulan sebelum COVID tuh gue cuti. Waktu itu belum tahu ada COVID sampai kayak gitu. Jadi waktu itu gue berpikir kayak, gue kayaknya butuh liburan, gue stres banget. Tapi gue mikir waktu itu, aduh gue liburan bisa nggak ya kalau nggak sambil kerja. Awalnya gitu gue pikir. Akhirnya gue waktu itu pergi keliling dunia. Gak yakin gue bisa 4 bulan. Waktu itu gue sambil bikin proposal, perjalanan ini mau gue abadikan, tapi kalau ada sponsor yang masuk, happy. Ternyata yang support gue adalah tiket.com sama grupnya Mayora. Jadi gue pergi kemana-mana, ya aplikasi tiket, terus juga barang-barang Mayora yang emang di tempat negara-negara lain tuh ada. Tokonya Mayora tuh di toko Indonesia ada. Akhirnya gue pergi di endorse sama mereka. Akhirnya gue mikir, wah ternyata kerja juga gue sambil kerja oke juga. Tapi di situ wah gue mulai, wah ternyata oke juga. Pas pulang ke Indonesia itu langsung COVID. COVID. Terus gue berpikir, wah gila, waktu itu sempat juga sebulan gak syuting.
Jadi pas gue udah mau pulang nih, udah mau mulai untuk kerja syuting, tiba-tiba COVID. Ada yang nggak suka studio nggak boleh syuting di studio, nggak begini. Dari situ gue berpikir, wah gila, ternyata sehebat-hebatnya kita, kalau kita memang tergantung sama sesuatu hal, kita bisa nggak makan nih. Jadi Satu periuk doang tergantungnya ya. iya, contoh misalnya ya kan kita tunggu callingan syuting. Iya. Kalau memang lagi COVID, misalnya lagi, wah nggak bisa nih. Akhirnya waktu itu di samping rumah gue tuh kosong. Jadi samping rumah gue kosong, gue pindahin lah kantor ke rumah. Waktu itu karyawan gue masih 20 atau 25 orang lah, belum banyak. Akhirnya gue bilang waktu COVID dan lain-lain, udah gini aja deh. Mereka juga tim Rans yang awal tuh mau mati buat gue gitu. Bisa bro. Yaudah gini aja. Berapa orang tuh dulu? Waktu itu 25 orang lah. Udah 20 orang. Udah 20 orang. Waktu awal cuma 3 orang waktu itu karyawan gue. Gini deh, ini kan karena COVID. Masih ada sampai sekarang 3 orang itu? Masih ada. Ada satu tapi udah keluar. Yang satu doang keluar. Gue bilang gini, ini karena lagi COVID, kita kan PPKM dan lain-lain, nggak boleh keluar rumah dan bilang gini. Oke, kita bagi deh. Jadi dari 25 karyawan, 10 orang nginep di rumah gua, 2 minggu kemudian ganti shift. Gitu. Dari situ akhirnya gue memulai membuat bisnis tuh endorse dan lain-lain. Jadi klien tuh mau datang ke rumah Zoom dan lain-lain. Gue di situ baru belajar tentang bagaimana untuk mengekskalasi perusahaan Rans dengan intangible asetnya gue. Jadi gara-gara udah sampai sekarang kan di rumah gue, jadi ketemu klien dan lain-lain. Jadi ternyata bisa taruh brand, bisa dari situ terlahirlah bikin snack, bikin apa. Di situ gue baru bisa mengexercise Rans itu. Jadi visinya yang tadinya Rans itu Raffi Ahmad Anggita Slavina, sekarang kan Rans sudah cukup berkembang lah. Jadi gue tuh sekarang itu Rans, gue nggak pengen orang kenalnya Raffi Ahmad Anggita Slavina lagi, tapi Rans itu jadi vehicle company. Jadi ada sportnya, ada F&B, ada properti, ada apa kayak ibaratnya tanda kutip kayak Walt Disney lah. Walt Disney itu kan ada orang yang namanya Walt Disney, tapi udah nggak ada orangnya. Cuman Walt Disney itu akhirnya dia yang menciptakan Mickey Mouse, dia menciptakan Donald Bebek, ya itulah mungkin Rans itu. Ya kalau gua sama Gigi suatu hari udah nggak ada, udah mati, ibaratnya ada snacknya, ada bolanya, ada basketnya. Itu yang pengen akhirnya gue pikir itu yang sekarang visi dan misi gue untuk kedepannya gitu sih. Dari berbagai macam pelajaran yang lo tempuh proses bisnis lo tuh, pelajaran paling penting apa buat lo? Kolaborasi. Jadi gini, collab itu adalah hal paling pertama. Jadi di dunia entertain ini gue cukup banyak tampil di hampir semua TV yang ada di Indonesia, sama hampir semua YouTuber udah gue temuin, itu gak ada yang namanya Superman. Nggak ada yang karena satu orang program itu akan bagus. Nggak ada yang karena satu TV dia akan berjaya terus. Nggak bisa. Semua itu akan bergantian. Semua itu harus berkolaboratif lah. Contohnya misalnya, jadi dari kolaborasi gue, ini yang menjadi jembatan gue semakin punya punya percepatan untuk gue apa aja, misalnya awareness. Contohnya awareness juga bisa semakin banyak, engagement dan lain-lain. Link juga disupport juga sama mereka saat kita memang. Jadi gue senangnya gini, kayak ya mungkin kalau gue sih senangnya entah itulah mau anak-anak zaman sekarang dan mudah-mudahan selanjutnya gitu, mau YouTubernya mau pengusahanya, kalau mereka ini sangat kompak, cepet bro majunya. Karena misalnya kayak gue gitu, bro gue lagi punya snack nih, ini wah teman-teman support, cepet naiknya. Nanti saat teman gue juga itu, kita harus mau gitu, karena percaya deh, sehebat-hebatnya kita, kalau kita nggak dipromoin juga, kalau barangnya enak kan pasti meledak. Tapi kalau memang misalnya lu nggak mau promoin, nggak usah lah, kita harus ini si Raffi deh ngapain, tapi ngapain gitu kayak begitu. Toh juga lu juga kalau punya sesuatu apa pasti kita tolong juga, karena link kolaboratif itu yang benar-benar tanda kutip mahal, yang nggak bisa dibeli dengan uang, tapi karena kita mungkin menanamkan invest pertemanan yang baik, itu yang akan membuat kita juga disupport. Itu paling penting banget. Karena kita ini kan nggak mungkin ahli dalam segala bidang gitu kan, Via. Betul. Lo misalnya punya kekuatan di sini, lo butuh kolaborasi dari sosok yang punya kekuatan tempat lain kan misalnya. Betul. Baik sisi manajemen perusahaan, dari sisi keuangan dan lain-lain, kan lo butuh orang-orang untuk. Dan kita nggak boleh maruk dalam arti kata gini, kayak gue Rans gitu, misalnya gue bikin F&B gitu. Saat gue F&B ya gue minta tolong sama teman gue yang jago F&B. Ya kita mau apa? Mau share juga ya udah kita ngomongin yang enak aja. Jadi nggak selalu kita harus ambil semua. Jadi
mungkin karena kita misalnya contoh kita punya power, kita punya uang, kita punya ini, kita bisa lakukan sendiri. Nggak begitu juga gitu. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu orang mau jadi artis ngantri-ngantri karena TV-nya dikit. Sekarang orang jadi artis sampai ngebludak mau muntah-muntah, kita bosannya karena semakin banyak ininya apa namanya tempat untuk medianya. Jadi ya udah gitu menurut gua, ya kita harus pintar-pintarnya gitu. Jadi sekarang itu kita harus pintar-pintar lah. Jadi bunglonnya terus pintar-pintar. Kayak gua dulu di TV gitu. Dulu gua pernah berpikir ngapain sih gua harus masuk ke YouTube atau digital atau Instagram. Zaman gua udah syuting dahsyat, gua dibayar juga udah puluhan juta. Ada Facebooker gitu ibaratnya gitu. Ngapain sih gua harus ke YouTube? Kalau gua tetap ke begitu mungkin gua nggak akan jadi sekarang. Akhirnya waktu itu gua nyobain YouTube. Anak-anak kecil, papanya Rafathar itu secara nggak langsung gue udah suntikan awareness baru gitu. Bisa gue mau jadi nggak melulu kita harus ke gitu. Jadi menurut gue wah ternyata sampai gue keluar negeri, orang Malaysia, orang Singapura ini, setiap platform yang ada, ya apapun yang kita harus cari celahnya untuk kita bisa ada di situ. Ya maupun nilainya 9 ataupun nilainya 3, ya tapi kita harus mempelajari algoritma hidup, tanda kutip. Apapun algoritma hidup itu kita harus pelajari. Algoritma seperti apa yang paling penting itu? Ya contoh algoritma hidup itu menurut gue itu cuma 2. Kita ikut market atau kita menciptakan market. Jadi menurut gue ya nggak usah gengsi juga. Terkadang kan menciptakan market juga nggak segampang itu. Ada orang yang idealis ya, wah harus begini gini. Gue nggak menyalahkan akan hal itu. Tapi kalau gue, ya kalau memang gue belum mampu menciptakan market ataupun gue rasa gue udah coba gagal, ya kalau gue mau survive untuk hidup ya gue ikutin market dulu yang ada. Ikutin pasar yang ada ya. Iya mau nggak mau algoritma hidup cuma 2 kok gitu menurut gue. Jadi ya terkadang syukur alhamdulillah kalau kita tiba-tiba jadi trendsetter gitu dalam hal ini. Tapi kan kayak gue gitu, misalnya gue di YouTube oke, di Instagram oke, gue di TikTok di lain juga baru belajar juga ya, akhirnya gue ngikutin juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Yang paling boleh, gue seneng sama orang yang idealis, gue sangat respect banget. Tapi terkadang juga kita harus bisa sedikit menurunkan ego kita juga untuk tetap kita ibaratnya bertahan ataupun untuk memulai sesuatu hal yang memang kita go to the market. Kan itu bukan suatu hal yang kita ikut-ikutan, kan nggak gitu juga. Nah kalau pengaruhnya Vic dari dunia bisnis yang lo jalanin sekarang ya, mungkin bagi sebagian orang secara secara perkembangan untuk bisnis yang belum begitu besar itu dekat dengan atau mungkin pengaruh kekuatan politik itu mungkin belum berasa. Apa korelasinya menurut lo? Setelah lo udah semakin besar sekarang, following gue dengar udah triliunan ini sekarang kan. Ini gila sih gue bilang. Seorang Raffi Ahmad bisa menciptakan The Walt Disney baru gitu di Indonesia. Gimana bro? Dengan dunia politik apa hubungannya bisnis itu? Kalau pengusaha itu seianya apapun, kalau menurut gue bijaksananya ya seorang pengusaha itu siapapun yang menjadi penguasa ya kita harus berada untuk support penguasa. Kalau gue, menurut gue ya terkadang ya boleh kan, kita juga boleh punya pilihan. Dan misalnya nih lu sama gue gitu, misalnya lu dukung A, gue dukung B, ya saat kita sedang berkampanye dan lain-lain ya wajar-wajar aja gitu. Siapapun yang menang, ya misalnya pilihan gue wah belum menang, ya masa gue harus membenci gitu ya. Seenggaknya ya gue juga ini kan buat kesatuan untuk yang apalagi politik di Indonesia apapun kan, siapapun yang menang kan dia akan menjadi pemimpin buat negeri ini gitu ya. Ya kita harus support gitu, apalagi ya siapapun yang kan kita juga nggak bisa kalau gue ya. Jadi gue juga bukan yang nggak punya kepribadian apapun itu. Jadi gue mencoba realistis saja. Siapapun yang emang ditakdirkan sama Allah dia yang memimpin, ya apapun itu ya kalau selama emang visinya bagus dan memang ini bagus ya kita juga harus legowo untuk. Maksud gue gitu loh bro. Jadi maksud gue gitu, secara bisnis apakah penting kita dekat dengan wilayah politik secara bisnis? Kadang ada orang juga yang antipati. Udahlah bisnis gue di sini aja, gue nggak perlu politik. Penting nggak penting menurut gue. Jadi penting nggak pentingnya kalau untuk dekat dengan politik apa salahnya juga? Nggak orang politik maksudnya, dengan dunia politik. Nggak ada salahnya juga untuk dengan dunia politik karena yang namanya entertainer dan entrepreneur apapun juga harus masuk dalam semuanya. Masuk dalam semuanya kan kan belum tentu kita juga ikut-ikutan nyemplung. Tapi gua gitu. Siapapun ya kayak contoh
urusan partai aja kadang Rans bikin acaranya, misal acara pesta rakyatnya, acara ulang tahunnya siapapun itu gue pernah bikin. Gue pernah nge-MC juga acara partai, gue pernah bikinin acara juga. Jadi ya terkadang memang kita stick ya, kita bersilaturahmi dan punya link siapa aja dengan sesuai dengan koridornya gitu kalau gue sih. Lu pasti banyak Vi, yang nawarin untuk bergabung di partai politik, apalagi dengan pola demokrasi one man one vote terbuka kayak gini sekarang ya. Itu kebutuhan akan popularitas itu sangat tinggi banget sekarang. Ya banyak kan nawarin lu? Banyak banget, tapi buat gue emang Nggak tertarik nih? bukannya nggak tertarik, bukannya bilang gue nggak suka politik, tapi memang visi dan misi gue sekarang buat Rans dulu gitu, buat perusahaan gue dulu. Ya kan gue juga nggak mungkin gue mengecewakan, ibaratnya gini, gue harus punya tanggung jawab sama karyawan gue nih, karyawan gue sampai 500. Terus juga sama beberapa ya kayak kemarin pre-IPO kan gue udah komit juga sama beberapa partner yang udah masuk gitu. Dan memang gue yang kerja gitu di perusahaan gue. Kemarin juga ada juga partai yang ayo masuk buat DPR atau DPRD, kita support dananya sekian. Raffi Ahmad persen DPR. Ibaratnya ada cuma ya ibaratnya sampai wali kota, sampai gubernur. Gue dengar. Cuman gue bukan masalah itunya, kayaknya gue punya tanggung jawab dulu untuk apa yang harus gue kerjain sekarang. Ya dan ini juga yang gue kerjain juga nggak bisa setahun 2 tahun. Jadi gue orangnya gitu sih, kalau gue udah fokus ya gue fokus dulu di sini gitu. Suatu hari ya kita kan nggak pernah tahu, tapi kalau gue sih memang mungkin DNA-nya gue belum ke situ sih. Darah gue tuh masih, gue senang menghibur, gue senang. Lu juga punya darah penguasa Vi. Enggak juga sih. Gue suka penguasa yang dikargain gitu. Jenderal, ada ya, lu punya darah penguasa, punya darah ulama. Mana justru yang gue belum tahu dunia darah selebriti ini. Itu yang Kan jadi selebriti cucunya kan. Itu gini Vi, kalau dari ini lagi yang lagi menarik sekarang ini mengenai bicara pajak nih Vi. Lu takut gak sih sama pajak? Sebenarnya gini, Kayaknya gue banyak banget ya lihat teman-teman di dunia selebriti ini, kayaknya kalau udah bicara pajak kayak gimana gitu loh. Kalau kayak politisi kalau udah bicara KPK gitu. kalau gue sih karena apa ya, gue udah coba nauin lah ya, memang kalau artis gitu kayak gini, gue sih sebenarnya gue mah sangat mencoba terbuka gitu, karena misalnya perusahaan gue Rans sedang gue prepare untuk IPO, untuk go public, ya apapun secara pajak dan lainnya kan harus rapi semua. Dan gue pun ibaratnya ya gue juga kerjaannya ada yang endorse ataupun emang kerjaan gue memang kayak contoh misalnya mobil gitu, ya gue misalnya suka videoin, suka review, ya emang itu kerjaan gue. Kadang ada sponsor gitu, abis nge-review mobil ada minum ada apa, jadi daripada gue ngumpet-ngumpet ya udah semuanya gue harus tata semuanya dengan rapi. Jadi dan gue juga apa ya ibaratnya ya nggak mungkin lah gue di depan masih sebagai front di entertain terus tiba-tiba gue lakukan misalnya belum misalnya nunggak pajak kayak gini kan, ya gue juga nggak menjadi influence yang baik gitu. Pernah gue juga punya pengalaman waktu itu telat beberapa hari, waktu tahun berapa gitu, rumah gue didatengin orang pajak pernah juga. SPT? Lupa gue waktu itu Soal SPT maksudnya? Hah? SPT pribadi? Bukan mobil, waktu itu adalah pajak mobil lah gue. Pajak mobil sampai disamperin? Pernah bro, ada lo lihat beritanya waktu itu pernah. Cuman ya inilah repotnya kalau orang dilihat kaya. kadang juga gitu orang tuh ngeliat kayak gue gitu, bisa artis gitu, Musy Rafi kaya, bisnisnya banyak, dia nggak tahu juga bisnis kita juga kan nggak semuanya jalan juga. Terkadang kebetulan aja kalau gue memang kerjaan gue di depan layar gitu, gue bukannya flexing yang gue lakuin. Contoh misalnya gue lagi bosan sama mobil gue review dulu bla 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 bla. Abis gue review kan gara-gara bekas mobilnya Raffi Ahmad kan harga naik gitu. Sebenarnya banyak yang gue lakuin itu sebenarnya, setiap yang gue lakuin itu pasti ada maksudnya. Tapi bukannya yang gue lakuin itu bukannya flexing buat apa. Setiap gue mencoba untuk berbisnis dengan marketing itu toolsnya. Iya. Kadang orang-orang di saat orang melihat ini di Indonesia ya, orang-orang yang memang sukses, kaya, berhasil gitu, orang lebih trust berpartner dengan orang itu kan. Dan banyak yang akhirnya juga mengkampanyekan dirinya bahwa dia sukses gitu kan. Nah, tanggapan lo Vi tentang ini pertanyaan gue dari dulu sebenarnya, tapi nggak tahu lu bisa jawab apa enggak. Banyak banget artis-artis senior yang dulu terlihat besar gitu ya, kaya raya mentereng,
di masa tuanya agak sedih kita melihatnya. Pak, gimana pandangan lu? Sebenarnya karena artis itu lebih dekat dengan media dan terliput, itu yang terlihat dari dunia artis. Sebenarnya kan bukan hanya dunia artis saja, politikus juga ada, atlet juga ada, pengusaha juga ada. Kayak pengusaha gitu, pengusaha itu kalau dipikir-pikir, nah ini kayak contoh pengusaha dan artis itu sama sebenarnya. Selagi kita ngetop dan lain-lain, saat kita lagi di peaknya ngetop ibaratnya, itu kita harus aware. Karena saat kita di atas itu, pengusaha nih, wah brandnya lagi di top setop-topnya. Artis nih, wah dia lagi top setopnya. Ini kalau kita terbuai dengan zona nyaman ini, kita tinggal tunggu jatuh dan hancur. Jadi artis sama pengusaha itu sama, dia harus cari putar otak saat dia di atas itu, bukan di atas, saat dia begini tuh dia harus putar otak untuk memperpanjang umur brandnya dia. Sama dengan atlet, saat dia udah dapat emas dan lain di masa kejayaannya, dia harus menginvestasikan uangnya untuk pinter dia untuk melanjutkan setelah jadi atlet dia jadi apa. Sama kayak artis, ya kayak gue beruntung aja hampir 25 tahun ada gitu. Tapi kan ada teman-teman gue yang 5 tahun 3 tahun berjaya, habis gitu dia lupa uangnya udah habis, dia nggak investasikan. Jadi Banyak banget loh tuh. iya, jadi apapun itu, sama politikus juga mungkin saat masa ini. Jadi sebenarnya semuanya, apapun itu, sebenarnya kita harus paling bijaksana menyimpan uang. Dan Menyimpan uang atau mengelola uang? menyimpan uang dan mengelola uang. Itu paling benar sih. Menyimpan juga paling, gue kalau dapat misalnya 100 juta misalnya hitungannya, 50% bisa gue pakai dengan gue mengapresiasi capeknya diri gue. 50%-nya lagi tuh pastinya 25% gue keep buat tabungan ataupun gue buat investasi 25-30. Sisanya itu jadi duit mati. Duit mati nggak gue apa-apain gitu. Jadi udah itu diketok aja, dimasukin ke dalam peti mati gitu. Buat masa tua. Apapun itu gue simpan aja. Jadi terkadang kalau ada apa-apa ada gitu. Gue jadi ngebayangin berapa jumlahnya duit Waduh. matinya Raffi sekarang ya. Selama 25 tahun loh, Bos. Enggak lah bro. Pi, penghasilan lu tuh boleh gak gue tanya, penghasilan lu berapa sih, Pi? Per bulan? Beda-beda. Kalau penghasilan pasti beda-beda lah. Beda-beda gue penghasilan. Paling besar, Pi? Beda-beda juga. Terkadang kan kita bisa dapat kalau lagi iklan rame gitu. Kalau misalnya syuting. Kalau gua kan apa ya, dari dulu sampai sekarang itu dari 2000 gua waktu itu masuk ke host lah. Waktu gua zaman-zamannya main sinetron itu ya cuma bisa ngambil satu sinetron satu hari. Oke. Waktu itu sampai 2006 lah. 2000, Enggak, nah, sekarang ini maksudnya. di 2007 dari 2007 sampai dari 2007 atau 2008 sampai detik ini sehari gue pasti minimal 3 acara saat gue jadi host. Jadi pagi siang sore. Nah itu yang akhirnya ya bisa. Tapi dari sinetron waktu itu aja, sinetron zaman gue SMA itu gue dibayar 35 juta per episode. Oke. Paling top tuh. Per episode tuh berapa kali syuting tuh? 3 kali, 4 kali syuting? Ya zamannya waktu itu udah stripping juga, udah tiap hari. Udah tiap hari, waktu itu udah 35 juta lah kelas 2 SMP, 2 SMA, 3 SMA. 35 juta kali 30 tuh bro. Tapi waktu itu pas gue ngambil host itu, gue dibayarnya dari 35 juta dibayar 5 juta gue ambil. Tapi sekarang ya hostnya bisa lebih malah dari sinetron, ada 3 gitu sehari bro. Itu kurang lebih lah. Ya tapi kan semua juga ada prosesnya. Jadi gue terkadang kalau misalnya udah Ya kira-kira satu hari satu Alphard lah ya. Anjrit. Penghasilan lu Enggak juga sih bro. Enggak juga bro, enggak satu Alphard bro. Ditambah penghasilan bisnis loh bro, itu kan baru dari dunia artis tuh. Belum lagi di dunia bisnis yang memang 3 triliun ya? Enggak. Sekarang di atas 2 lah gitu, udah di atas 2 T lah. Kalau Rans. Belum 3 T sih bro, menuju lah, doain bro. Bro, Iya. emang menarik kalau lu IPO kan perusahaan lu? Apa menariknya? Atau kadang ada juga orang yang nggak suka IPO gitu kan? Ada yang nggak suka IPO, cuman buat gua sebenarnya gini, kayak perusahaan Rans ya alhamdulillah kita juga bukan perusahaan startup yang menjual mimpi dan lain. Kita juga memonetisasi gue Gigi Rafatha Rayanza gitu, ibaratnya dari Raffi, dari syutingan gua, dari iklan gua, dari YouTube, dari Instagram ya Gigi Rafatha Rayanza misalnya, dari iklan dan lain-lain, terus ditambah lagi dengan produk-produk yang kita bikin gitu. Sebenarnya secara buku buat kita cukup, buat kita waktu itu sebelum kita pre-IPO, sebelum grupnya MTech masuk, buat kita cukup. Tapi waktu itu gue berpikirnya gini, belum tentu anak gue mau, karena waktu itu triggernya gue gara-gara
si Rafathar itu udah nggak mau diajakin syuting gitu maksudnya. Nggak mau pas syuting. Kenapa sih harus kayak papa dia ngomong gitu. Di situ udah bisa protes dia udah bisa protes gitu. Kayak di situ gue mulai tak gitu. Wah, terkadang kita nggak bisa juga nih memaksa anak gue dengan dunia gue, apalagi menyuruh anak gue untuk melanjutkan Rans Entertainment. Belum tentu dia mau. Tapi gue sama Gigi ngobrol gitu. Oke, dengan pergulatan panjang akhirnya yaudah deh gini deh sayang. Seenggaknya kalau visinya aku bilang, ya itu dia, aku pengennya kalau sampai aku mati, ya aku menaruh satu legacy. Rans itu bukan Raffi Ahmad, ataupun perusahaan itu jangan tahu Raffi Ahmadnya lah. Tahu yang memang punya beberapa unit bisnis ataupun vehicle yang memang seenggaknya bisa diingat orang, bisa berguna, dan sampai aku mati aja, setiap tahunnya dia masih hidup dan bisa menghidupi banyak orang. Oke, tapi kita nggak bisa nih jadi perusahaan keluarga. Akhirnya kita... Walaupun di ujung saham lo makin lama makin kecil. Nggak masalah juga. Sekarang sih kita masih 80% bro. Ya kan, tapi suatu saat semakin besar itu kan bisa begitu kan. Cuma kan yang namanya hidup, menurut gua ya udahlah gitu. Kita juga nggak akan hidup selamanya juga di dunia ini juga, maksud gua. Dan gue berpikir waktu itu gini, oke deh, Rans itu bisa lahir itu kan karena Raffi Ahmad Nagita Slavina. Ibaratnya awalnya, tapi kan kita nggak mau orang kenalnya Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi sosoknya memang kita di belakangnya. Nah kita berpikir Rans itu, aku sama Gigi ada itu karena publik, karena memang orang, karena jangankan perusahaan, hidup gue aja udah dimilikin sama banyak orang gitu, yang gue kemana-mana juga udah nggak mungkin. Gue nauin diri kok, gue pergi keluar kota tuh, gue udah tahu gue nggak bakal bisa makan enak di restoran, pasti ada orang foto, ada itu udah jadi kehidupan. Dan gue udah berdamai dengan akan hal itu. Konsekuensinya jadi, begitu. Udah konsekuensi. Jadi saat gue berpikir udahlah, kita juga toh udah nyemplung ke publik ini udah dalam, ya udah perusahaan kita gue publikin aja. Emang kita dari asalnya dari keluarga, biar aja keluarga Indonesia kalau mau memiliki perusahaan kita open gitu. Kalau enggak ntar tinggal bikin lagi kan. Tapi kalau bikin lagi, gue rasa enggak. Jadi gue udah bilang sama Gigi, ya mungkin bisa aja, tapi masterpiece yang memang kita mau jagain itu ya adalah ini gitu. Belum tentu juga gue bikin perusahaan, ada juga gue beberapa perusahaan yang ya tapi belum tentu juga bisa seperti ini. Itu dari sektor olahraga, dari sektor berbagai macam sektor lu jalanin. Dari semua aspek, dari semua segmen bisnisnya Rans, mana yang paling menarik nih? Dan maksud gue gini, bukan dari cuannya doang, dari sisi ini gue banget, sebenarnya gue pengen ini yang besar. Hampir semuanya. Hampir gitu lah, Mas, nggak ada salah satu yang gini, lo berharap. Sebenarnya kayak contoh entertain. Tapi entertainnya mungkin seksi sekarang. Sekarang seksi banget, paling besar itu adalah ya ibaratnya profitabilitasnya adalah dari entertainnya, maksudnya monetisasi gue, Gigi, Rafathar Renza yang kita monetisasi lewat Instagram, lewat YouTube, lewat TV, lewat off-air-nya gue, lewat ininya gue, dan lain-lainnya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, nggak bisa juga bergantung sama gue, Gigi, Rafatharnya. Akhirnya sekarang kita bikin F&B, kayak sekarang beberapa F&B, gue ada support kemana UMKM, restoran gue invest, terus ada gue ambil lagi dari Jepang dan lain-lain. Itu udah mulai growth-nya oke. Dan seneng gitu. Terus ada juga olahraga kayak bola basket. Mungkin bola basket sekarang belum ada cuannya. Apalagi dengan sepak bola sekarang lagi begini, nggak ada support. Yang sama Dito tuh bola basket ya? Basket sama Dito. Basket bola itu, ya basket. Kalau basket itu liganya membaik. Tapi kan kalau dibandingkan sama bola, ibaratnya bola kan kelas. Kalau basket marketnya kuat, lifestyle-nya, tapi kan mungkin di basket di Indonesia lagi berkembang nih. Jadi sponsor juga pasti selalu mikir 2 kali. Belum, tapi sekarang udah alhamdulillah, maksudnya kalau bola kita bisa dapat 10 sponsor, basket paling 1-2 orang yang belum semuanya inilah gitu. Kalau bola kan udah tayangin di salah satu stasiun TV besar, kalau ini kan masih baru di digital dan lain-lain. Kayak bola gitu, basket ya mungkin sekarang belum, niatnya gue juga ya semuanya juga harus berbanding lurus dengan idealisme kita dengan komersialnya. Bola basket, sekarang gue rugi. Perusahaan Rans ibaratnya banyak uang yang masuk untuk ngebiayain bola dan basket. Tapi gue yakin suatu saat bola dan basket kita pasti akan hidup. Nah kalau bola dan basketnya itu nanti suatu saat hidup, bukan cuan aja yang dapetin, ada kebanggaan lain. Misalnya banyak anak-anak muda yang nantinya mungkin dipakai timnas, banyak anak-anak muda yang bisa mewujudkan mimpinya jadi pemain bola di tempat kita, di tempat basket, banyak banget yang memang
itu yang ada kayak kepuasan-kepuasan lain gitu loh. Dan secara intangible-nya lebih luar biasa. Kayak sekarang lu Liga 1 bola, Persija, Persib, nggak ada yang bisa berani beli. Maksudnya mau beli berapa gitu. Valuasi udah suka-suka. Ya itu kan intangibilitas yang nggak bisa kita hargain. Itu ada kepuasannya yang tidak ternilai kayak gitu-gitulah. Jadi semuanya itu apapun yang gue bikin itu, semua unit bisnisnya sekarang hampir 20 unit bisnis itu semuanya gue atau Gigi suka, gue atau Gigi ngerti, gue atau Gigi punya roadmapnya untuk bisnis ini gitu. Itu dulu. Jadi nggak ada yang bisnis yang hanya sekedar gue nyemplung gitu, nggak ada. Pasti kitanya ada alasan di balik. Minimal yang lo pahami juga ya. Seenggaknya kalau gue nggak paham, asal gue suka dulu, nanti gue belajar. Lo pelajarin. Iya, kayak contoh live shopping. Gue sama Gigi nggak paham, Gigi lebih paham sih. Tapi kita belajar, akhirnya ngerti. Ya. Perkembangan dunia digital sekarang, Vi. Terlalu cepat dunia digital sekarang berkembangnya ya, dengan banyak tumbuh platform-platform baru gitu, Vi. Sementara banyak juga orang-orang yang akhirnya menolak untuk memodernisasikan dirinya dengan dunia digital. Tanggapan lu soal dunia digital gimana? Dunia digital itu hebat, konvensional dan digital itu apapun mereka harus dipadu-padankan. Jadi konvensional itu ya contoh deh, misalnya TV konvensional yang nonton kan dalam negeri aja. Kalau kita viral di digital itu nembus langit bro, maksudnya nembus langit itu bisa nyampe ke worldwide. Tapi ya persaingannya jauh lebih berat daripada TV konvensional gitu. TV konvensional kita bersaing sama orang yang itu-itu aja yang pengen di situ. Tapi kan digital tuh kayak TikTok, Instagram, lu bayangin aja worldwide bro. Tapi ya terbukti saat kemarin COVID lah, saat kemarin COVID orang nggak ngapa-ngapain, digital itu merajalela karena orang semuanya megang handphone dan di rumah gitu. Dan ya meskipun sekarang udah mulai seimbang lagi sama konvensional, tapi intinya yaitu kalau gue pribadi mau digital ada apa Instagram, YouTube, TikTok, setiap ada platform baru kita nggak boleh ketinggalan tanda kutip. Apapun itu kita pelajari aja terus gitu. Jadi Lu sendiri mau pelajari itu? harus pelajari itu. Algoritma sosial media lu pelajarin? Pelajari Atau bro. udah tim yang kelola sekarang? Gua sama tim, udah gini, Instagram gua nggak akan pernah bisa sukses kalau cuma dikelola sama tim gua. Oke, nggak tahu rasanya lu gitu ya? Yes. Oke, Jadi kayak gini, YouTube, Instagram, TikTok, itu kan orang nge-follow itu, iya suka dengan platform TikToknya. Tapi kalau misalnya Raffi Ahmad di TikTok, orang itu lebih seneng ke personanya kita, personalnya kita. Jadi mau nggak mau, jadi coba lu bandingin, ada contoh Instagram yang memang dikelola sama akun, sama orang yang sama dirinya sendiri. Beda pasti, attachment-nya dan engagement-nya pasti akan berbeda. Jadi segala sesuatu, kayak gue nggak suka joget-joget TikTok, tapi mau nggak mau ya kita coba, meskipun gue tahu gue di TikTok ya segitu-gitu aja gitu, artinya mencoba lah. Tapi TikTok Raffi berapa sih? ya 10 jutaan lah. Jauh sama Instagram lu gila Jauh ya? lah. Hampir 70 juta ya sekarang ya? Ya hampir lah. Jadi kayak YouTube, Instagram, gue seneng gitu. Tapi TikTok gue juga Lu udah seneng. punya negara sendiri tuh bisa. Kayak TikTok gue seneng. Cuman kan gue tuh emang sama Gigi bukan yang lincah gitu. Tapi kita coba untuk, apalagi TikTok sekarang lagi gila sih. Kita akuin lagi gila. Jadi ya gue coba pelajari aja gitu. Nggak semua. Jadi gini, nggak semuanya. Kalau gue punya prinsip, gue daripada punya satu keran yang airnya deres, gue lebih punya 10 keran atau 20 keran, gue mendingan punya meskipun nggak deres-deres banget. Jadi ibaratnya di setiap tempat itu gue nggak perlu gue jadi nomor satu. Tapi seenggaknya gue di situ ada di tempat yang bener gitu loh. Karena kalau kita punya satu keran doang, ya ibarat kerannya mampet, keran ini kita susah. Tapi kalau ada 10 keran itu, kerannya mampet sekarang, ya kita bisa sambil betulin yang ini jalan, yang ini jalan. Kalau gue mendingan kayak gitu. Makanya gue dari dulu itu selalu lompat kan ke TV A, TV B, TV C. Gue dulu pernah, ini selalu gue bilang lah, gue punya pengalaman waktu itu dari gue main sinetron jadi host, main sinetron jadi pemain film, udah jadi bintang lah. Ibaratnya kalau di entertain kan pemain sinetron sama pemain film tuh, wah dulu tuh apalagi main film, wah dulu image kita udah layar lebar itu ya? Wah layar lebar. Terus gue jadi host, ada yang ngomong gini, lu ngapain sih bro? Udah jadi bintang film, jadi bintang sinetron dan bintang iklan, terus lu jadi host
Host itu lu menampilkan bintang. Oke. Berarti lu bukan bintang. Iya. Kita panggilkan Vasco, berarti bintangnya Vasco. Gue bilang sama orang itu. Seakan turun kasta gitu. Gua akhirnya bilang sama orang itu, gua nggak mau jadi bintang, bro. Oh. Gua mau jadi langit. Anjir. Suatu hari gua tempel bintang-bintangnya di langit gua, gitu. Jadi gua nggak Menarik. jadi bintang itu, wah, kadang redup, kadang hilang. Beribu bintang bertaburan. Kita capek harus jadi bintang terus. Paling bijaksananya kita jadi langit ya, meskipun ada mendung. Menaungi semua bintang. Ada mendung, ada gelap, ada badai, ada hujan, ada cerah. Ya kita harus lewatin. Tapi ya itulah, mendingan gue mencoba untuk berkolaborasi dengan bintang-bintang, menjadikan gue tetap bersinar di atas sebagai langit. Gitu. Iya, itu keren banget sih. Itu kalau gue emang itu prinsip hidup gue dari dulu. Iya. Kalau lu sendiri sebenarnya, Vi, lu tuh punya cita-cita nggak sih, bro? Apa sih cita-cita lu sebenarnya yang sampai ini belum tercapai sama lu? Gue tuh orangnya percaya nggak percaya. Gue dari kecil itu nggak pernah punya cita-cita mau jadi orang ditanya jadi insinyur, jadi dokter, nggak ada. Gue kalau ditanya cita-citanya apa, jadi orang sukses, udah gitu. Oke, orang sukses. Itu aja gue. Sukses tuh apa sih? Nggak tahu. Pokoknya Apa sukses sih itu. menurut lu? Nah gini, definisi sukses itu seiring berjalannya waktu kita akan menemukan dan mengupgrade suksesnya itu. Oke. Contohnya dulu suksesnya gue nih parameter pengen terus bertambah. Iya. Oke. Jadi suksesnya gue dulu, gue pengen jadi peran utama. Ibaratnya kan dulu dari peran biasa peran utama. Udah kita jadi peran utama. Kalau kita udah merasa sukses gitu udah gila kita. Ternyata saat jadi peran utama, wah, gue berpikir honor gue harus naik segini. Udah naik segitu misalnya. Terus gue mikir, kok orang itu bisa bayar gue segini ya? Berarti orang itu kan lebih sukses dari gue. Gue coba pelajari jadi sukses itu selalu gue berpikir jadi orang sukses itu definisinya harus upgrade terus. Yang tadinya kita sukses untuk diri kita sendiri. Saat kita udah muasin diri kita sendiri, ya seenggaknya kan kita suksesin buat keluarga kita, suksesin buat karyawan kita, suksesin buat ini kita. Jadi sukses itu akan bertambah terus seiring dengan berjalannya waktu. Harus upgrade dan harus beradaptasi. Kalau kita suksesnya ngerasa wah, gue udah sukses ya jadi peran utama nih. Sampai mati kita cuma sindrom gitu loh. Iya. Jadi sukses itu menurut lo akan terus berkembang. Dan Akan lo terus berkembang. berarti lo nggak mengoyo, istilahnya gini, masturbasi keanganan gitu kan. Terlalu tinggi harapan lo. Nggak bisa, bro. Kita harus punya mimpi itu benar, boleh mimpi. Tapi kan merealisasikannya yang kita mampu. Misalnya, gue pengen Dan akhirnya lo penuhin. Iya, suksesnya gue pengen jadi profesor. Sampai mati gue gak akan jadi profesor, bro. Karena gue gak bisa. Tapi kan kita mencoba mencari yang emang kira-kira kita memang mampu. Saat kita udah mampu mengarah ke sana, kita upgrade lagi gitu. Upgrade lagi sesuai dengan porsinya kita. Gitu. Tapi profesor kerja malu berarti sekarang. Anjir. Kagak, bro. Di dunia selebriti, di dunia bisnis, lo udah termasuk kalau ada ijazahnya, lo profesor, bro. Enggak juga, Ya, bro. dan lu sudah mengalami itu kan riset yang lo alami, akhirnya lo dapat sebuah kesimpulan di sisi bisnis gitu kan. Tapi link paling penting. Networking. Jadi, lu percaya nggak orang-orang yang membantu gue sekarang ini rata-rata orang yang kenal sama gue 20 tahun lalu. Orang yang bener-bener dari bawahnya bareng, meskipun dia udah lompat ke sana ke sini pas ketemu, kalau kita punya relasi yang sangat baik, humanisnya ya. Bukan karena dulu memang wah gara-gara lu sukses dulu ataupun ini kita temenin lu karena lu kaya, lu sukses. Tapi secara personal humanisnya kita baik, itu akan jauh memudahkan kita tanpa kita harus minta tolong sama dia. Iya. Misalnya gue ketemu, misalnya kita gembel dulu tiba-tiba, tapi hubungan gue tiba-tiba dia jadi bro, gila lu, wah gila, bro, ini gue ada ini, ayo kita kerjain bareng. Wah itu kan secara tanpa kita minta. Jadi tanpa gue sadarin tuh gue sekarang di sini sebenarnya orang-orang itu aja sih, banyak yang ngebantuin gue yang emang udah tahu tentang gue. Iya. Dan lo pun tahu tentang mereka. Betul. Ya, kalau bisa disebutin orang, Vi, yang paling penting menurut lo paling mungkin berjasa di 5 orang berjasa di dunia bisnis lo itu. Oke. Kalau di bisnis ya pasti istri gue, Om Doni Oscaria, itu juga sekarang banyak ngeinin gue lah. Doni sih smart banget sih. Iya bagus dia. Keren. Dia jadi direktur BUMN top lah. Sekarang emang udah top, mantap, is the best. Jadi menteri cocok juga kayaknya dia. Ya, cocok. Siapa ya kalau gue sebutin 5, lebih dari 5 sih pasti, banyak banget. Jadi banyak banget yang gue harus terima kasihin ya, karena apa ya, gue berubah itu kayak gini deh. Misalnya gue kan nggak perlu sekarang gue jadi bisnismen tiba-tiba dan gue harus jadi bisnismen, itu kan nggak perlu. Orang itu apa ya, biarin aja. Emang standar dandanan bisnismen kayak gimana emang ya? Contoh misalnya. Kan lu bikin standar sendiri. Iya, bisa ada orang yang udah jadi bisnis kemana-mana jadi harus pakai jas,
personalize banyak gitu ya. personalize dia berubah, misalkan nggak perlu kayak gitu juga gitu. Iya. Orang itu biar aja orang yang menilai kita sukses itu jangan dari diri kita sendiri, biar orang aja yang menilai itu. Kita tuh tidak boleh menilai diri kita sendiri untuk orang lain. Kita boleh menilai diri kita sendiri untuk diri kita aja. Kalau untuk orang lain rasa-rasanya biar aja mereka yang dan percaya kok kalau misalnya orang itu kan ada yang butuh pengakuan, ada yang perlu ditaraf ini. Lakuin aja pelan-pelan biar orang juga yang lihat sendiri gitu. Nggak Respect sih, gue jujur respect banget sama Luffy ya. Ya mungkin kita juga belum segitu dekat lah kenal, maksud gue. Tapi gue amatin lu, Raffi ini orang yang nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sukses. Hancur ketanam tanah juga pernah gitu kan, akhirnya naik lagi, jatuh bangun begitu kan. Respect sih gue. Dan lu gaya lu masih begini-begini aja dari dulu. Dari dulu. Nggak berubah bro. Kalau mau nggak tahu lu ingat apa nggak, gue sebenarnya udah kenal dan nongkrong sama lu sebenarnya udah lama, Vi. Udah puluhan tahun gitu loh. Pernah kita nongkrong bareng dulu kan. Tapi ya lu masih begini gaya lu, Vi. Walaupun omset lu udah triliunan. Gaya lu masih begini aja kan. Aminin gila, aja. gue bilang nih orang gue bilang nih. Ini dan yang repotnya, Vi. Semakin besar kita nanti, tanggung jawab kita terhadap anak ini repot nih. Mampu nggak anak menjaga nama besar dia menjadi minimal kayak bapaknya kan, itu kan repot bro, beban loh bos. Iya. Tapi gue selalu bilang sih sama Rafathar, gue selalu membesarkan hatinya dia tuh bukan gue menambahkan dia beban ya. Kayak misalnya gini, Rafathar mau jadi apa, nggak harus jadi papa, tapi Rafathar seenggaknya harus bisa sukses untuk diri kamu sendiri. Maksudnya gue menguatkan dia bahwa ya lu jadi diri sendiri, nggak perlu harus jadi gue gitu, biarin aja. Dan gue senangnya Rafathar tuh ya apapun dia udah bisa ngomong, kalau dia nggak mau ya dia nggak mau gitu. Karena gue dulu apa ya, gue nggak pernah dikasih target sama bokap gue dulu selama bokap gue hidup. Jadi maksudnya nggak pernah digeber gitu. Iya, secara statistik kan bokap lo mungkin lo udah mengejar karir bokap lo gitu ya. Ini Rafathar kan masih jauh nih, Vi. Masih kecil kan dia kan. Ini berat lo beban buat Rafathar. Tapi nah jadi gue selalu gara-gara gue dulu sama bokap gue sama nyokap gue nggak pernah gini. Harus jadi insinyur ya, harus jadi ini ya, nggak pernah. Cuma ditanamin, seenggaknya lu harus jujur deh jadi orang, udah gitu aja. Sama lu kerja keras, udah kerja. Lu paham itu kan selesai. bro? Lu paham bro? Banyak teman-teman kita yang dulunya orang tuanya gila-gila, sekarang mereka dulu gue begini, dulu gue cerita. Mendingan kayak lu gitu kan. Dulu gue susah, sekarang gue kaya gitu kan. Lebih enak gitu ceritanya kan. Ya sebenarnya ya apa ya? Gue suka kata-kata no pain no gain gitu maksudnya. Gue suka banget. Jadi memang wah anjrit, dulu gue sih berdarah-darah coy. Maksudnya hidup di Jakarta sendiri, ya apapun memang hidup tuh pilihan. Waktu itu pilihan bukannya gue gak suka sekolah, tapi keterbatasan badan gue dulu, ibaratnya gue gak ada supir, gak ada asisten, gue nyetir. Ya gue beli mobil lah mampu, waktu itu beli mobil second, syuting sampai malam jam 2, dan gue kan tidur sendiri gak bangunin gue sekolah. Tapi gue punya konsekuensi, oke gue anjir, gue keterlambat gue sekolah, tapi gue dengan mengorbankan gue ibaratnya. Waktu itu gue memilih, karena kan bokap gue meninggal. Jalan yang lain. Jadi gue jalan lain, tapi gue nggak boleh Totalitas. gagal. Oke. Harus totalitas. Jadi sesuatu hal yang harus kita pilih. Hidup itu emang bener sih. Jalan itu ada lurus, ada bercabang, ada persimpangan. Hidup tuh pilihan itu bener. Tapi saat kita memilih, kita harus tahu konsekuensi apa yang terburuk dan terbaiknya. Saat terburuknya kita tahu, ya kita gimana pun kita kejar yang paling terbaik. Kita harus komit. Hidup itu harus komit itu nomor 1. Komitnya buat diri sendiri aja, nggak usah buat diri orang lain. Kita sukses tuh buat diri sendiri. Kita gagal juga yang malu diri sendiri. Kita sukses juga orang lain cuma bilang nyelamatin, gila bro lu sukses. Kita gembel juga teman-teman juga nggak ada yang bantuin juga. Jadi semuanya itu depends on kita. Komitmen terhadap diri sendiri. Komitmen sama diri sendiri. Ini dalam sih bro. Harus bro. Jadi gue dulu pernah ngerasain saat gue susah juga paling teman gue, wah bro, pasti lu bisa bangkit, paling kan itu. Ya kita juga mau diharapin apa sih? Kita mau mohon-mohon dikasih duit. Nggak kan enak juga, nggak enak juga. Iya. Jadi kembali lagi adalah kita sakit untuk diri kita sukses ya untuk diri kita. Syukur-syukur kita bisa nyenengin orang lain. Tapi kan kadang juga kalau kita susah, orang lain tuh seenggaknya, bro semangat ya, itu doang yang dia kasih. Ada yang ada terus di samping kita, nemenin kita ada. Tapi kan balik-baliknya emang dia nemenin setiap hari gitu kita akan sukses kan? Enggak juga, semuanya diri kita sendiri. Lu bro, ini pertanyaan juga gue kadang-kadang bingung Raffi ya. Raffi Ahmad dengan follower puluhan juta, hampir ratusan juta kalau ditotalin semua gitu kan. Yang udah bisa bikin satu negara. Pasti banyak banget fans lu cewek.
Udah enggak sekarang sih, Bro. Enggak. Udah enggak ketahuan maksudnya. Bro, kalau insight lu cewek berapa persen, Bro? Di Wah, Instagram? Lebih banyak cewek. Berapa persen, Bro? Gua nggak tahu. Cewek itu lebih dari 60 lah. 60%? 60% cewek. Bro, Gigi gimana tanggapannya kalau Kalau Gigi tuh pasti banyak yang aneh-aneh kan? Jadi- misalnya ngirim foto telanjang di DM pasti banyak. udah nggak bisa ngaceng, Bro, sama cewek-cewek gitu gimana dong, Bro? Bener kan, Bro? Gimana? Banyak kan? Ada kan? Ada yang tapi kan DM gue berdua sama Gigi. Oke. Oh, DM-nya kebuka 2. Jadi gua nggak. Ya tapi kan dia orang mereka itu tahu itu bahwa itu akun lo. Iya, cuman maksudnya ibaratnya gini, bukannya sombong ya. Iya. Jadi kalau gue zaman dulu gue ibaratnya ini kan, gue kan deketnya sama artis-artis gitu. Ya, Jadi gue oke, tuh pacarannya bening-bening pasti, lah. gue pacarannya pasti punya affair-nya pasti sama orang-orang yang di Oke. sekitar-sekitar gue gitu Oke. aja. Jadi gue juga orangnya, gue tuh nggak pernah, gue juga tahu sih ada resiko nih. Gue selalu diingetin, cowok tuh hancurnya cuma 3 kan, tahta, harta, wanita. Ya. Dan jayanya juga karena 3. Nggak juga. Jayanya ya. Apa? Ya harta tata wanita. Ya, wanita nggak sama wanita itu belum tentu kita percaya, Bro. Sama wanita itu bisa terlihat kita berjaya. Oke. Belum tentu kita berjaya beneran. Iya. Jadi kalau sama tahta harta wanita, cuman gue udah tahu gitu, makanya terkadang dengan kalau tahta mungkin karena gue bukan penguasa kali ya, maksudnya gue kan belum. lebih ke harta gitu. Kalau harta ya itu karena gue dulu nyari duitnya susah banget, gue nyari duitnya susah. Sekarang juga gue nggak bilang gue nyari duitnya gampang. Lebih Karena mudah dibanding dulu. lebih mudah dibandingkan dulu. Jauh. Tapi gue karena dulu nyari duitnya susah, gue bener-bener sebijaksananya mungkin untuk menjaga Oke. uangnya. Seenggaknya gue tuh emang nggak suka belanja. Paling duit gue tuh habisnya beli mobil, sama beli rumah, beli tanah. Tapi nggak pernah belanja gitu gue orangnya. Jadi uang gue selalu ada aja gitu, berbentuk apa tapi ada. Duit gue tuh nggak pernah hambur-hambur. Kalau untuk masalah tahta gitu, jadi gue tahu gitu manusia itu terkadang habis A pengen B, habis C ada D. Nah itu yang kadang gue suka tepok-tepokin pipi gue gitu, maksudnya terkadang jangan sampai, ya gue juga pernah waktu pas muda sindrom star pernah dan lain-lain, tapi nggak akan membuat itu malah, iya memang kita harus nginjek-nginjekin bumi kita tuh perlu banget gitu. Jangan Kadang- banyak ngelayang gitu ya. jangan banyak yang ngelayang itu. Napak lo. Ya manusiawi lah terkadang kita Iya. ini, tapi kembali lagi tuh itu bener-bener itu alert dari diri kita lah, itu mah harus lah. Kalau masalah wanita ya gue juga tahu lah, kayak wanita gue banyak yang dekat di keliling gue gitu, tapi gue harus menyadari bahwa apa ya kadang Gigi tuh udah terdebes lah buat gue, maksudnya apapun ya percayalah Allah itu nggak ngasih apa yang kita mau gitu, kadang apa yang kita perlu gitu. Kalau yang ya namanya juga laki-laki, kalau mau mah punya istri yang wow nggak pernah ada mau habisnya, udah dapat apa yang satu aja, ada juga nambah mau daging 2. mulu pengen juga makan tempe kan. Iya, bro. tapi kan kita harus tetap yang harus kita tanamin itu ya udah istri kita udah paling terdebes gitu. Oke. Tapi Gigi juga tahu gua nakal, mah dia tahu ibarat nakal itu tanda kutip tuh. Gua mah pasti kalau misalnya pergi ke acara apa, party, misalnya ada acara apa, cewek-cewek banyak gitu. Ya Gigi mah Ya masa cuma sapa-sapaan doang. iya paling aja gitu. Tapi Gigi itu lebih ya dia udah emang gue di depan atau di belakang ada Gigi sama aja gitu. Gigi tahu, saya gue genit, dia tahu gue ini dia tahu. Jadi cuman ya gue juga selalu Gigi itu gue taruh di atas kepala gue gitu. Jadi gue nggak pernah membuat dia kehilangan muka sebagai istri gue gitu. Kadang mau dari perusahaan, mau di kehidupan, mau apa, Gigi tuh selalu gue taruh di atas kepala gue gitu. Kadang gue selalu memposisikan ya dia lebih hebat dari gue gitu. Oke, harus gitu lo ngomongnya. Harus gitu karena itu paling aman bro. Jadi maksudnya kita harus respect lah sama Iya, istri gini kita. lo bro, maksud gue, lo kan setiap hari Gigi tuh, gue juga tahu Gigi, dulu Gigi di 21 SMA-nya ya? Gue nggak tahu. Bener nggak, bro? Bukan, Al-Azhar. Alaska. Al-Azhar. Azul Gading kan? Ya. Ya. Dia populer, cukup dikenal juga pada saat itu kan, di angkatannya dia ya. Cantik banget lah gitu. Tapi kan kalau tiap hari makan daging, Vi, banyak juga tempe-tempe yang kadang-kadang mau ketemu lo gitu kan. Sebagai laki-laki, lo menghindar apa enggak? Atau Capek bro, sekarang tuh kalau gue tuh gini, mungkin dulu gue masa muda gue udah happy banget lah. Mau apa masa muda gue, mau yang Mana capek seumuran, sih, Vi, cewek. mau tante-tante kek, mau apa ibaratnya Iya, mau lebih tua dari gue, gue udah ibaratnya udah all you Iya, can iya, eat iya, lah. iya, iya, Sekarang iya. saat gue udah begini,
sama cewek itu kadang nih misalnya kita apa nih? Mau punya pacar banyak, mau punya cewek kenalan banyak, capek bro. Oke. Dulu gue pernah di masa hai ke 10 cewek, ngebales ini juga capek, yang ini ngebales capek. Jadi sekarang itu waktunya gue tuh udah buat kerja, ada me time sendiri, udah mau ngapain lagi gitu maksud gue. Oke. Me time tetap terus butuh harus ada. Harus ya kalau gue tuh Gigi tahu, gue ada teman ngobrol cewek gitu, teman-teman gue, tapi gue ngobrol ya biasa aja gitu, tapi kan nggak, kitanya juga harus punya alert aja gitu maksud gue. Iya. Gue agak susah mencernanya sih. Ya teman-teman Dari bahasa cewek. normatif gue agak susah mencernanya Iya, sih. teman-teman cewek, Gigi mah tahu teman cewek gue banyak. Banyak ya? Dia tahu. Dan dia udah nggak cemburu lagi? Adalah rasa cemburu mah mungkin Tapi ada. lebih tebel lah ya, lebih tebel. Tapi dia udah berpikir kayak resistennya lebih tebel lah ya? dia udah berpikir kayak udahlah gitu, si Raffi juga udah tahu kali. Percuma juga kata Gigi juga, ngapain gue, emang gue harus nelponin lu 24 jam kan, nggak perlu juga, udah capek juga kadang. Udah sering ke gap juga gitu kan? Vi? Kalau ke gap sih nggak pernah sih bro. Kalau ke gap sih nggak pernah, gue nggak pernah. Masih aman ya sampai sekarang ya? Masih aman. Ya masih aman maksudnya. Ya kadang gini juga lah, kayak misalnya apa ya, Gigi tuh orangnya nggak naif lah, maksudnya ya alhamdulillah juga gue punya istri yang nggak mengekang, nggak apa gitu. Lu nggak kebayang bro kalau misalnya Gigi yang selingkuh? Gue percaya sama dia. Hah? Gue percaya Kalau sama dia. misalnya lu nemuin sesuatu hal misalnya, dia kan bukan orang jelek, orang terkenal, orang. Betul. Tapi gue artis percaya. juga. Gini, gue percaya. Gigi juga percaya. Gigi tuh percaya gue tidak akan meninggalkan dia karena gue cinta banget sama Gigi. Sama halnya gue juga percaya sama Gigi. Gigi nggak akan meninggalkan gue karena cinta. Karena kita ini udah sama-sama tahu gitu. Ya mungkin nggak bisa diungkapin ya, kayak mungkin kesannya kayak klise ya. Tapi ya takdir gue tuh hidupnya udah. Tapi Gigi ini emang nggak genit ya anaknya ya? Dia tuh, nah itu yang gue beda banget sama gue gitu. Iya. Kalau Gigi tuh nggak genit, dia Kayaknya kalau memang laki masuk kayak langsung dibenteng sama dia. dia bisa angkat menjaga benteng. marwahnya lah kalau si Gigi itu sebagai seorang istri gitu. Nah, Gimana rasanya kalau sebagai laki-laki lu ternyata menemukan Gigi selingkuh? kalau gua apa ya? Kalau laki-laki selingkuh, Raffi selingkuh nggak? Gigi mungkin udah biasa deh. Enggak, Kalau kalau Gigi gua selingkuh? kalau perempuan selingkuh itu depends ya, tergantung ya. Kadang kan kalau gua tuh punya prinsipnya, kalau ada sesuatu hal dengan rumah tangga kita Oke. maupun istri kita, anak-anak kita, nomor satu tuh yang harus disalahin itu suami dulu. Oke. Apapun itu permasalahan. Oke. Karena buat gua, Biar keluar bahasa normatifnya oke. tapi ini beneran gue selalu bilang sama Gigi, ini selalu bilang itu kalau ada apa-apa sama rumah tangga, itu yang disalahin tuh nomor satu adalah suaminya dulu, si kepala rumah tangganya dulu. Jadi kalau seandainya Gigi selingkuh, Gua akan bertanya dulu sama dia gitu, apapun itu. Tapi kalau misalnya gini, sebagai kita suami, Sebagai apapun, laki-laki. sebagai laki-laki, sebagai suami, semuanya udah kita kasih misalnya. Ya kalau ada sesuatu hal, ya mungkin ya kita, kalau genit kan lu nggak bisa hilang lah, itu kalau kan genit tetap mah begitu gua lah nggak ya. bisa hilang. Mau gua, Kalau alasannya itu gara-gara itu kan nggak bisa lah, kan lu udah tahu gue begini gitu kan. ya Gigi juga nggak akan Nggak mau juga juga peduli lah berantem, ya. cuman masalah gue genit, masalah ini Iya, nggak. iya. Jadi ya pasti gue akan mencoba ngobrol dulu sama dia. Kalau gue pikir-pikir emang gue rasa semua fine-fine aja, dia selingkuh ya goodbye aja gitu buat gue. Bye. Karena buat gue tuh gini, kalau ya sih gue nggak mau bilang laki-laki di atas, perempuan di atas atau enggak lah. Tapi kan ini prinsip hidup setiap masing-masing. Iya. Setiap masing-masing, apapun ya, seorang laki-laki nih, bayangin ya, sehebat-hebatnya seorang laki-laki gitu ibaratnya, dia mau punya apapun itu, terus istrinya begitu gitu misalnya, hancur bro semuanya Kayak bro. keinjek si harga diri semua ya. Karena kan apapun emang sama, perempuan Ya, juga laki-laki harga, itu butuh pengakuan sih sebenarnya. harga dirinya laki-laki dan perempuan sama. Tapi Iya. kan ada sesuatu hal yang berbeda yang kita tidak bisa sebutkan, tapi semua individu juga tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu ada sesuatu hal yang emang sebagai istri itu di mana sehebat-hebatnya, bayangin aja nih, sehebat-hebatnya istri kita deh, jadi top bisnismen nomor 1 sedunia, tiba-tiba dia tidak memperlakukan suaminya sebagai ini. Lu bagaimana sih sebagai suami? Nggak akan juga lu bangga sebagai punya istri segitu hebatnya, tapi lu sebagai suami tidak dihargain gitu. Jadi ada sesuatu hal, makanya gue kalau ngomong ini kan agak sensitif karena perempuan dan laki-laki semuanya
sama, harga dirinya harus sama, ini sampai ada suatu hal yang emang nggak bisa diungkapkan gitu. Tapi kita juga tahu kok suami dan istri itu ada di mana gitu posisinya. Gitu. Secara sosial udah memahami lah, udah terjadi dogma itu dari sejak dulu kala kan. Ya, jadi kalau kita udah tua gitu, uang itu boleh semua orang bisa cari sebanyak-banyaknya. Tapi istri dan suksesnya anak dan istri dan keberadaan istri kita dan kesuksesan anak kita itu yang jadi kebanggaan kita kalau udah tua nanti. Kayak contoh deh misalnya nih, gue punya ini, gue punya itu, gue misalnya suatu hari udah ngerasa paling oke, tapi istri gue begajulan, anak gue berantakan, apa sih yang kita harus bangga? Nggak ada yang bisa kita banggain gitu maksud gue. Jadi ya ada suatu hal yang emang nggak bisa diungkapin, tapi itu menjadi momok kita sebagai kepala rumah tangga yang harus kita jaga tuh itu. Malu juga lah kita ibaratnya sesukses-suksesnya, contoh deh sesukses-suksesnya kita, tapi rumah tangga ibaratnya ya rumah tangga pasti semua ada permasalahan. Tapi kalau rumah tangga kita ya bercerai itu ada aja memang takdirnya begitu. Tapi kalau rumah tangganya hancur, anak-anaknya hancur, apa yang mau kita banggain gitu maksudnya. Itu udah hal mendasar banget sih. Itu hal mendasar banget. Hal mendasar banget dari seorang laki-laki. Walaupun lu sering berkhianat sama istri, tapi kalau dikhianatin nggak mau tetap ya? Nggak boleh bro. Tapi gue berkhianat. Laki-laki itu ibarat berkhianat juga kan itu kan? Ya sebenarnya nggak berkhianat sih. Nggak berkhianat. Kalau genit tuh gue nggak berkhianat. Berkhianat itu kalau istri kita nggak tahu. Oh iya. Kalau istri kita tahu dan setiap hal istri kita tahu itu kan nggak berkhianat. Iya. Itu kita mencari ke kayak misalnya gue selalu bilang sama bini gue. Apalagi sampai sejauh ini belum pernah ke gap kan kata lu. Nah gue selalu bilang sama bini gue gini, gue nggak pernah bohong. Tapi jujurnya gue tertunda. Gue selalu bilang cuma dikurangin gitu ya. Ya jujurnya nanti aja gitu maksudnya gue. Iya, aku lagi sama dia, ngapain? Lagi makan. Ya makan lagi makan, habis makannya kan nggak diceritain. Enggak lah. Bro, ini terakhir bro, gue pengen bikin game sedikit sama lo. Ini gue mau sebutin nama-nama tokoh publik. Lo jelasin singkat deh tentang nama orang itu, misalnya ya. Pertama gue sebutin Joko Widodo. Wah, itu menurut gue salah satu presiden yang rakyat gitu, maksudnya satu fenomenal gitu. Maksud gue ada satu presiden yang ya gue cukup kenal baik keluarganya gitu. Ya menurut gue unik sih, unik dalam arti kata ibaratnya kayak dari nobody jadi somebody gitu maksud gue, yang ya dia kan cara partner bisnis anaknya kan. Iya bukan juga. Partner bisnisnya anak presiden banget. Enggak bos. Gila. Tapi ya itu nih salah satu juga nih kayak Pak Jokowi itu hebatnya dia selalu sapa nama. Oke. Itu yang buat kita senang juga. Iya, kalau sapa nama Raffi Ahmad siapa yang nggak tahu. Tapi dia selalu ingat kayak hal-hal yang contoh misalnya kayak ketemu gitu di waktu di satu acara ketemu. Momen-momennya. Raffi gini gimana kemarin ini gini udah. Jadi dia selalu kayak kan kaget juga ya maksudnya, kok Bapak tahu ya gitu-gitunya loh maksudnya. Iya. Ya dan beliau juga ya hebat sih, salah satu orang yang sosoknya itulah kayak nobody jadi somebody gitu. Kayak Ganjar pernah mau? Pak Ganjar humble sekali juga sih beliau gitu. Humble, aku mungkin ketemu baru beberapa kali aja, tapi beliau salah satu yang humble juga. Tapi secara pribadi aku nggak bisa gampangin karena aku nggak kalau sama Pak Jokowi kan beberapa kali udah ketemu gitu, beberapa kali ada perintah gitu kayak suntik, itu kan sempat ngobrol juga. Waktu itu bayangin ini gue belum pernah cerita di mana ya, belum pernah cerita. Jadi waktu itu pas vaksin pertama, gue kan jadi orang yang pertama vaksin waktu itu. Di negara ini. Setelah Pak Jokowi. Ya. Jadi waktu itu sempat rame gara-gara abis vaksin gue dibilang party. Ya. Padahal gue di rumahnya adalah salah satu di rumahnya teman gue di rumahnya. Waktu itu di rumahnya Om Ricardo Glael ulang tahun. Ya rame. Wah gue sampai dilaporin polisi apa gini. Gue pikir waktu itu pihak istana marah dan nggak memanggil gue lagi untuk jadi influencer untuk booster kedua.
pas jadi booster kedua waktu itu inget banget, gue masih diundang. Itu gue sempet sama Bang Syarif tuh ajudannya Pak Jokowi. Waktu itu gue langsung minta maaf sama gitu-gitu. Wah tapi waktu itu Pak Jokowi ajudannya bilang enggak kok, kan Raffi nggak salah, emang bukan party, cuman memang ramai aja. Gue pikir pas di booster kedua gue pegang nomor presiden langsung, Jokowi langsung. enggak lah bro. Terus akhirnya WhatsApp gitu, maaf ya Pak. enggak lah bro. Terus akhirnya gue udah di booster kedua tetap diundang waktu itu. Wah gue diundang kan. Pas diundang gue dateng, gue udah booster, itu Pak Jokowi dulu, tapi waktu itu nggak ketemu, jadi biasanya kan salaman dulu ketemu, waktu itu nggak ketemu sama Pak Jokowi, terus tiba-tiba udah selesai booster, gue mau pulang, ada ajudannya lain, Raffi dipanggil sama bapak, wah sama bapak nih, kaget gue, panggil sama bapak, oh iya, itu bener-bener berdua bro, itu bener-bener gue ada kali 10 menit, gue grogi banget gitu, itu berdua, dipanggil sama Pak Jokowi, berdua, wah yang satu kata yang gue ngomong, Pak mohon maaf Pak, waktu itu aduh saya jadi rame gini, wah gue minta maaf, kata Pak Jokowi, udah nggak apa-apa kan itu kamu nggak salah, gini. Udah terus dia cuma, saya tuh tadi nyariin kamu, kok kamu nggak ada, dipikir kamu nggak datang, enggak lah Pak saya datang, di situ gue ada waktu 10 menit ngobrol, Pak Jokowi itu bener-bener apa ya itu gue apa ya, terpukau aja gitu maksud gua sampai gitu sampai ngobrol sama presiden dia ngobrol berdua bro. Dia ajak ngobrol berdua ya, itu yang bikin gua wah gitu, maksudnya ya bisa mengapresiasi kita dengan cara yang dia bisa buat gitu. Ganjar Pranowo tadi dulu belum sebut. Gua sama Pak Ganjar, beliau humble banget gitu, Pak, humble dalam arti kata kadang kalau DM dibales gitu, Twitter waktu itu dibales gitu. Ya, tapi aku belum punya banyak berinteraksi sama beliau sih. Tapi beliau orangnya humble dan ya kalau kita tahu di tempatnya beliau udah dicintai lah oleh. Oke. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Pak Prabowo itu waktu itu sejujurnya aku waktu pertama kali Pak Prabowo sama Pak Hatta nyalonin presiden, waktu itu Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kalla putaran pertama, aku waktu itu kan karena waktu itu aku belum mengenal sosoknya Pak Jokowi. Aku mendukung Pak Prabowo waktu itu. Karena aku juga salah satu yang mendengar ceritanya beliau gimana gagahnya saat beliau di TNI, gimana hebatnya dia lah gitu. Dia juga salah satu sosok yang menurut saya nih di Indonesia paling disegani ya beliau gitu maksudnya. Ya pastinya ada presiden, ada kalau aku lihat ya ada presiden, ada Pak Prabowo, itu apa yang menurut aku satu level lah mereka tuh, emang salut semuanya sama Pak Prabowo. Jadi besok kalau Pak Prabowo maju lagi lu dukung ya? Oh sih, kalau siap. Tapi beliau orang yang ini juga kok, yang waktu itu aku juga pernah beberapa kali juga, aku sama waktu itu dukung Pak Prabowo itu ya. Pernah ngobrol langsung sama 08? 3 kali lah mau 08 ketemu. Waktu itu di Hambalang pernah, tapi ya cuma 2-3 kali aja. Oke. Dukung kalau besok maju lagi beliau. Siap. Denger ya, Raffi Ahmad dukung Prabowo Subianto. Udah yang lainnya nggak perlu gue tanya lagi. Ayu Ting Ting. Waduh, penyanyi dangdut yang hebat, ibu yang luar biasa. Ya dia juga salah satu yang fenomenal lah dari nyanyi dangdut, bisa Keren sih. bisa ngelawak dan konsisten, hebat ya. Itu bro, Gigi tuh kayak di TV-TV dia kayak cemburu gitu. Dia bener apa pura-pura sih? Apa dia memang begitu sih? Enggak, Kayak emang Gigi marah kayak cemburu gitu seakan-akan. enggak lah, Gigi mah nggak pernah cemburu sama siapapun. Gitu ya? Karena Gigi tuh pernah ngomong ya, aku tuh si cemburu-cemburunya ngapain aku cemburu gitu. Kan aku pemenangnya di hati kamu. Dia udah ngerasa yang lain diikat ya, juga bandel juga pasti di luar. Tapi kan dia udah tahu yuk. Laki, anak gue juga dari rahimnya Gigi bro. Jadi dia udah tahu lah. Dia juga nggak pernah ngeribetin hal yang ribet gitu. Sandiaga Uno atau Erick Thohir? Waduh, dua-duanya oke. Dua-duanya bagus lah. Itu juga sama lah. Di levelnya itu dua-duanya keren. Rudy Salim atau Kaisang? Ya Kaisang dulu ya. Kaisang. Dia tahu aja ada anak dua nih bro. presiden. Ya. Kaisang itu lebih muda, lebih muda dan gue tuh sama Rudy Salim seumuran. Yang kita juga, gue Kaisang tuh keren sih. Gue ngeliat Kaisang nih. Kaisang tuh salah satu orang yang hebat loh, maksudnya. Keren sih itu.
Kaisang tuh? Dia itu kesannya Dia bisa bawa bapaknya jadi lucu-lucuan. Gue ngeliatnya keren loh itu. Kaisang itu kalau orang Bapaknya diceng-cengin belum lagi kena publik. banget. Kita kalau belum kena banget kan bingung. Ini orang bercanda tuh serius sih, gitu. Bercanda tuh serius sih gitu. Tapi ya ternyata emang hatinya sih baik gitu dan dia juga punya emang tulus gitu orangnya. Kalau memang itu tulus gitu dia bantuin tapi dia emang strict dia. Kalau memang dia nggak suka ya dia nggak akan ke situ. Kalau dia suka dia akan support gitu. Dan dia unik sih. Anak presiden mana sih yang kayak gitu bro? Cuman dia doang. Selama negara ada presidennya ya. Wah, iya, yang anak presiden yang gue bilang bapakku lo nanti bapaknya diceng-cengin sama dia ulang gitu. Tapi ya, Bapaknya maksudnya presiden. Mas Kaisang itu menurut gua salah satu anak presiden yang memang dia membuka dirinya dan mencoba beradaptasi dengan dunia vehicle yang sedang berkembang. Iya, Jadi dia dengan caranya dengan di caranya generasi dia. ya. Ya Mas Gibran kan udah masuk ke politik ya. Iya. Kalau Mbak Ayang kan ya udah jadi seorang ibu gitu maksudnya. Ya kalau Mas Kaisang itu ya menurut aku dia kayak ice breaking dari semuanya gitu. Iya. Tapi dia juga pinter, dia juga hebat gitu. Iya. Dia pekerja gitu. Dia pekerja dan dia pebisnis gitu. Oke. Dia Dia memang orang kerja juga ya? Dia pekerja dan pebisnis gitu. Ya memang ya bener-bener ya meskipun ada sang pisang, sang apa ya kan ya sama aja kayak gue gitu. Gue bikin bisnis pakai intangible value asset nama gue gitu. Dia juga menggunakan itu tapi tidak menggunakan apa ya namanya ya? Intervensi? Iya, intervensi dari bapaknya enggak, dia ya udah pakai nama gue aja gitu dan dia juga ngerasa gue juga bisa kok, itu yang gue suka. Udah gitu. cukup sih nama anak presiden sampai mau ganggu bos. Sampai mau mengganggu anak presiden gitu kan. Pi, kasih pesan dong dikit terakhir buat Macan Idealis. Ya buat Macan Idealis, wah mudah-mudahan banyak nih orang-orang yang mau datang ke sini, ibaratnya dari berbagai macam kalangan kan. Ya Vasco juga bisa ngajak ngobrol banyak orang di sini, seenggaknya banyak orang yang belum tahu jadi tahu, yang nggak banyak tahu jadi banyak tahu tentang apapun itu bisa ditanya-tanya di Macan Idealis. Kok nama lu Macan Idealis? Kenapa nggak Kucing Idealis? Gue nggak Atau hobi kucing. anjing idealis gitu? Gue nggak hobi kucing. Gue hobinya macan. Iya. Impian gue pengen pelihara macan sih, belum sampai sekarang. Serius? Iya. Dan CEO gue juga macan ya kan. Emang hobi gue. Oh lu macan? Gue suka. Vi, thank you banget Vi. Ini kehormatan buat gue didatengin seorang Sultan Indonesia. Waduh. Orang yang pertama kali suntik di negara ini. Anjir, enggak lah bro. Yang suntik presiden bro. Gue doain bro, semoga bisnis lo ke depan Rans, apalagi ya, bener-bener bisa worldwide, yang mendunia gitu loh. Amin. Thank you banget Vi. Terima kasih.